Gadis itu sedikit sedih dan menyesal. Bukan tidak diizinkan. Para kultivator yang sering datang ke rumah kami semua mengatakan ingin mengajakku ke gunung untuk berlatih kultivasi. Beberapa tahun lalu ayah dan ibu juga bertanya, "Kamu ingin menanyakan pendapatku?" Tapi dengan lembut menyentuh kelopak bunga yang rapuh, gadis itu berbisik, "Aku takut ayah dan ibu benar-benar menjadi orang tua sebatang kara. Jadi aku tidak pergi." Meskipun masih muda, gadis itu berpikir sangat dalam. Saat itu, dia dianggap sudah mati. Gadis itu benar-benar takut jika dia juga pergi, ayah dan ibu akan benar-benar kesepian. Dia juga memahami pikiran gadis itu, sesaat terdiam tidak tahu harus berkata apa. Dia meletakkan tangannya di kepala gadis kecil itu, mengelus lembut lalu meminta maaf. "Semua ini karena beberapa tahun ini aku mengalami masalah." Dia tersenyum memandang gadis kecil itu, menghibur. "Makanya kamu harus menanggung tekanan sebesar ini." Gadis kecil itu menatapnya terkejut dan bertanya, "Kamu mengalami masalah apa?" "Aku hanya tahu kalau kamu sepertinya sudah menjadi pahlawan penyelamat dunia." Dia memeluk pinggang gadis kecil itu dan berkata, "Mana ada selebay itu." Dengan satu tangan, dia menopang gadis kecil itu. Tangan lainnya mengeluarkan sebuah benda berkilauan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang aku sudah kembali, akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama kalian semua." Setelah berbicara, dia melemparkan benda itu ke atas. Perlahan-lahan benda itu membentuk cahaya biru yang melesat ke langit, melayang berputar dan menari, sekaligus membawa mereka berdua terbang tinggi seperti sedang bermain papan seluncur ombak. Dia mengangkat dua jarinya untuk mengendalikan, mereka berdua pun terus melayang di udara. "Main denganku sebentar." Gadis kecil itu baru pertama kali merasakan sensasi ajaib ini. Kedua matanya berbinar, berkata dengan antusias, "Keren banget, Kak. Ini pasti bisa jadi juara. Aku berkultivasi, aku tunjukkan. Kultivasiku kuperlihatkan." Dia bertanya dengan bingung, "Aku berkultivasi, aku tunjukkan itu apa? Sudah terlalu lama terkurung. Aku sedikit ketinggalan zaman dengan masyarakat sekarang." Gadis kecil itu memegang lengannya menjelaskan, "Itu adalah acara hiburan kultivasi keabadian yang superhit beberapa tahun ini. Kalau kamu tidak mengerti juga tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa menemanimu?" Gadis kecil itu tiba-tiba mengubah sikapnya, melirik Fuong Tang lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Kak." Gadis kecil itu tersenyum dan berkata, "Kakak seperguruan itu kakak iparku, ya. Kondisi kita juga tidak terlalu menonjol. Bagaimana kakak bisa mengejar kakak itu?" Dia berkeringat dingin, berpikir cemas. Anak-anak zaman sekarang benar-benar tahu banyak. Saat sedang asyik bermain, terdengar suara ayah. "Kalian berdua jangan bermain di luar lagi. Ayo masuk untuk makan." Kedua kakak beradik itu menjawab serempak, "Baik, ayah." Terkurung selama 13 tahun, tentu saja senang bertemu kembali dengan orang tua yang sehat. Tetapi yang membuatku lebih senang adalah dalam waktu singkat, televisi sedang menyiarkan berita internasional. Sebuah pesawat yang berangkat dari ibu kota Saros dicurigai diserang teroris, meledak dan hancur berkeping-keping. Dia makan sambil memandang adik perempuannya yang saat ini hanya sedikit tegang, padahal sebenarnya memiliki sifat yang sangat lincah. Dari televisi terdengar suara, 142 penumpang dan awak pesawat telah dikonfirmasi meninggal, sisanya dinyatakan hilang. Ayah juga berbalik melihat televisi dan berkata, "Beberapa tahun ini di luar semakin kacau, justru kita semakin damai." Begitu selesai bicara, telepon Fuong Tang dan Mok Wen Huyen berdering bersamaan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Misi darurat, kalian berdua lihat bersama." Dia berkata terkejut. "Sekarang, penerbitan misi bisa seperti ini juga." Layar menampilkan misi darurat tingkat S. Para pendeta tahu yang memiliki kekuatan, misi ini ditentukan di atas tingkat S. Jika berminat menerima misi ini, mohon klik tombol hijau di bawah. Keduanya selesai melihat isi misi. Misi ini terkait dengan insiden ledakan pesawat di Charos. Dia berkata dengan cemas. Mok Wan Huyen bertanya apakah dia akan menerimanya atau tidak. Dia terdiam memikirkan sejenak, lalu mengangkat kepala dan melihat ayah, ibu, dan adik perempuannya semua sedang menatapnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menekan tombol tolak,
lalu tersenyum dan berkata, "Sudah-sudah, ayo makan. Sekarang aku baru saja lolos dari bahaya. Selanjutnya, aku perlu istirahat beberapa tahun, tidak mengurus apapun, biarkan mereka menanganinya sendiri." Benar, aku baru saja kembali ke keluarga. Bagaimana bisa langsung pergi begitu saja? Malam itu, di forum Aliansi Kebenaran, platform konsultasi kultivasi Dao Pavilion Abadi Terbang, Fuong Tang berdiri di luar dan membukanya untuk melihat. 13 tahun berlalu, pemerintah semakin sempurna dalam mengelola para kultivator. Memikirkan gurunya yang suka membuat masalah, dia berkata bahwa awalnya dia khawatir Pavilion Abadi Terbang yang khusus menerbitkan misi untuk para kultivator akan mengeluarkan beberapa misi dengan maksud tersembunyi. Tetapi memikirkan lelaki tua itu sebagai master pavilion, dia merasa sangat tenang. Pasti tidak akan terjadi hal seperti itu. Dia tersenyum memandang ke dalam kamar, 3 gadis sedang bermain dengan gembira. Kakak tertua memanggilnya, "Tang, jangan meneliti terus. Cepat kemari main kartu." "Haha, lihat kakak tertua hari ini akan memenangkan semua dari kalian." Dia segera membuka pintu dan masuk, berkata, "Berjudi itu tidak baik, bagaimana kalau kita ganti permainan saja?" Mok Wan Huyan dengan cepat bermaksud mengubahnya menjadi pil obat. Sementara Xiao Diao dengan antusias berniat menggambar kura-kura di wajah kakak tertua, tertawa licik dan berkata, "Untungnya hanya menggambar kura-kura di wajah, bukan menulis huruf benar di kaki." Begitu dia selesai bicara, semua orang memandangnya dengan terkejut, suasana menjadi sedikit menakutkan. Wajah Fuong Tang pucat pasi, berpikir, kehidupan di dunia persilatan selama 13 tahun, sebenarnya apa saja yang sudah dilihat kakak tertua itu? Ayah memanggil, "Kamar sudah selesai dibereskan, kalian semua istirahat atau berkultivasi saja." Kakak tertua berkata dengan antusias, "Paman, aku tidur dengan paman." Dengan Xiao Diao, biarkan mereka berdua tidur bersama. Mendengar kata-kata ini, dia sangat tersentuh. "Terima kasih Kakanda sudah membantu ayah Fuong Tang." Fuong Tang mendengarkan Kakanda berbicara hingga matanya berkaca-kaca. Ia berpikir usianya pasti sudah setara dengan leluhur beberapa generasi ke atas. Fuong Tang dan Kakanda berpegangan tangan erat. Tatapan mata mereka penuh makna tersembunyi. Dia memandang Fuong Tang dan berkata, "Apapun yang bisa aku lakukan sudah kulakukan, sisanya harus bergantung pada dirimu sendiri." Dia juga menjawab dengan serius, "Terima kasih Kakanda sudah membantu sekuat tenaga. Jika tidak berhasil, saya akan melumpuhkan meridian saya sendiri." Keduanya terus berpegangan tangan sambil tersenyum hahaha. Xiao Diao juga melihat keduanya, tersenyum penuh makna dan berkata, "Pantas saja kakakku yang seperti ini masih bisa mendapatkan kakak seperguruan. Ternyata ada yang membantu, hanya Mok Wan Huyan yang tidak mengerti apa-apa." Dia meletakkan pedangnya di meja, berbalik dan melihat Mok Wan Huyan sedang duduk bersila di tempat tidur, sepertinya hendak berkultivasi. Dia memandang Mok Wan Huyan, dalam hati dia berpikir gembira. Akhirnya tiba juga saatnya. Dia duduk di samping Mok Wan Huyan, memandang Mok Wan Huyan. "Hari ini kita harus memulai langkah pertama dalam kehidupan pendeta atau wanita yang resmi bersama kakak seperguruan." Keduanya tersipu malu, duduk semakin dekat satu sama lain. Dia memandang Mok Wan Huyan. Kakak seperguruan." Kedua tangan mereka terulur, saling menggenggam. "Kita." Tepat saat suasana romantis memuncak, nada dering telepon tiba-tiba berbunyi, memotong suasana. Keduanya buru-buru melepaskan genggaman tangan, lalu bersama-sama menunduk melihat ke bawah. Di layar muncul foto profil guru, telepon dari guru tidak mungkin tidak diangkat. Begitu diangkat, dia mendengar gurunya berkata, "Kalian berdua sudah lihat berita terbaru? Itu loh, insiden kecelakaan pesawat maskapai Saros." Fuong Tang menjawab, "Saya sudah lihat. Kami juga menerima misi yang dikeluarkan oleh Pavilion Abadi Terbang." "Guru, ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Gurunya berkata dengan sedikit ragu, "Ada sedikit masalah, tapi kalian berdua tidak perlu ikut campur." Mengingat pendekar pedang wanita dalam lukisan itu, dia berkata, "Tang, kamu masih ingat anak dari Kekaisaran Gedan yang pernah kamu lawan?"
Dia mengerutkan kening sambil mengingat. Sepertinya ada sedikit ingatan. Dia melanjutkan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, tidak sedikit harta nasional kita yang tersebar ke luar negeri, di antaranya ada 3 benda yang didapatkan oleh keluarganya. Karena saat ini kita memiliki hubungan sekutu, keluarganya bermaksud mengembalikan harta karun itu kepada kita. Ingat hari itu, untuk menghindari pengejaran pasukan musuh, mereka menyamar sepanjang jalan. Tak disangka, mereka malah mengalami musibah saat mengambil jalan memutar melalui Ceros. Saat ini, tim penyelamat nomor 1 telah pergi mencari keberadaan mereka. Lalu dia bertanya dengan penasaran, "Guru, harta karun apa yang mereka kawal?" Sepertinya pemerintah sangat khawatir. Gurunya memikirkan benda-benda itu lalu menjawab, 3 harta karun ini awalnya ditempatkan di Museum Kekaisaran Gedan. Menurut catatan, itu adalah sebuah sarira, sebuah kitab suci Dao kuno, dan sebuah lukisan. Di antaranya, yang paling berharga adalah kitab suci Dao kuno itu. Tampaknya tulisan-tulisan Dao yang tercatat di dalamnya setara dengan prasasti abadi. 6 prasasti abadi kembali ke bumi bersama Giao Fan Sang Abadi. Institut Penelitian Kultivasi Dao selalu meneliti dan menafsirkannya. Sekarang muncul petunjuk, pemerintah tentu saja menganggapnya penting. Mendengar itu, dia menunjukkan ekspresi kurang tertarik. "Oh, ternyata itu." Melihat sikapnya yang tidak terlalu terkejut, gurunya pun menebak dan langsung bertanya kepada Tang. "Sepertinya kamu juga sedikit tahu tentang prasasti-prasasti abadi itu?" Dia tersenyum menjawab, "Ya, karena Giao Fan Sang Abadi pernah menyebutkan tentang prasasti abadi itu kepada saya." Dapat dipastikan bahwa dia mengingat kembali lalu mengatakannya. Untuk memahami isi ke-6 prasasti abadi ini, yang dibutuhkan bukanlah bakat dan pencerahan, melainkan tingkat kultivasi seperti Kaisar Agung Ziwe. Gurunya selesai mendengar, mengelus dagunya, berpikir lalu berkata, "Oh, begitu. Kalau begitu, tingkat kepentingan masalah kali ini bisa diturunkan 2 tingkat. Besok kamu rekam video penjelasan singkat, saya akan menyerahkannya ke Institut Penelitian." Setelah berbicara, dia memerintahkan bawahannya, "Segera hubungi tim penyelamat nomor 1. Mengira semuanya berakhir di sini, tetapi tiba-tiba dia berteriak kaget. "Apa?" Gurunya terlihat sangat marah. "Tang, Huyen, cepat kemari untuk berperang." Melihat itu, keduanya segera menjadi tegang dan cepat-cepat bersiap. Mengingat saat aku terkurung di alam baka kecil, keajaiban prasasti abadi aku ketahui dalam sebuah percakapan dengan Giao Fan. Hari itu, aku bertanya kepada Giao Fan Sang Abadi, "Mengapa jalan Yin dan yang kakak seperguruan sangat sulit untuk dikultivasi?" Dia duduk bersila di gagang pedang memandangku dan menjawab, "Istana Langit pernah mengeluarkan 6 jalan asal-usul. Jalan Yin yang 2 kutub adalah salah satunya. Ke-6 prasasti batu itu juga kubawa kembali bersamaku dari Istana Bulan, itulah 6 jalan asal-usul itu." Dia menutup mata dan memusatkan pikiran. Ke-6 prasasti abadi itu adalah sumber segala bencana. Tahun itu, justru karena ayahku sepenuhnya menguasai Dao Agung, dia menjadi sombong. Setelah itu, Kaisar Agung Ziwe mengorbankan nyawanya untuk merebut kembali prasasti abadi, dan hanya sedikit orang yang bisa melihat sedikit misterinya. Mungkin sejak awal, Kaisar Ziwe sudah melihat bahwa Istana Langit akhirnya akan kalah. Makanya dia membawa kembali baik prasasti abadi maupun jenazahku. Tapi ke-6 Dao Agung itu juga tidak ada yang luar biasa. Dao sendiri adalah fondasi segalanya, jadi rajinlah berkultivasi. Dia mengingat kembali kata-kata yang diucapkan Giao Fan, alisnya mengerut dalam. Di balik blok prasasti abadi yang mengandung Dao Agung alam semesta, memang bukan sesuatu yang bisa kita sentuh saat ini. Dia mencengkeram erat tas pedangnya, tapi tak disangka, benda yang mustahil dijangkau ini justru menyebabkan konflik internasional. Dia mengenakan pakaian, memasang pedangnya di punggung. Lagi pula guru begitu marah. Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu yang serius. Malam itu, mereka semua harus segera berpamitan dengan orang tua untuk pergi. Ayahnya bertanya cemas, "Tang, kenapa tiba-tiba terjadi masalah ini?" Dia menjawab, "Masalah kali ini sepertinya agak serius." Guru jelas-jelas sangat marah.
Kami berdua juga tidak enak untuk minta izin tinggal. Ayahnya mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, meskipun saya tidak ingin kalian menghadapi bahaya, apa yang kalian lakukan sangatlah berarti. Jika kalian bisa menyumbangkan sedikit kekuatan untuk melindungi negara, itu juga berarti tidak menyia-nyiakan apa yang telah dipelajari. Belum selesai dia berbicara, ibunya sudah dengan antusias mendorong ayahnya ke samping. Semangat anakku, ibu mengerti anakku, kamu tenang saja. Lagi pula, ayah dan ibu tidak terlalu khawatir padamu, kejadian sebesar yang terakhir kali saja tidak apa-apa. Anak ibu ini berumur panjang. Dia memandang kedua orang tuanya dan tersenyum. Bodohnya, hahaha. Dia menoleh ke arah wanita rubah itu dan bertanya, kakak besar, kakak di sini. Mau bermain beberapa hari atau menunggu berita dari kami di villa? Sambil makan kue, dia melihat mereka berdua dan menjawab, kalian berdua pergi bertarung? Kalian harus ajak aku. Kalian duluan saja, aku akan menyusul setelah selesai makan. Melihat itu, Fung Tang menoleh ke Mok Wan Huyen dan berkata, kakak seperguruan, bagaimana kalau aku menerbangkanmu? Dia mengangguk pelan. Keduanya menggenggam erat tangan satu sama lain. Ayo pergi. Dalam sekejap mata, keduanya sudah terbang menghilang, hanya meninggalkan embusan angin ringan. Kakak besar yang melihatnya juga terkejut, matanya terbelalak. Cepat sekali, kekuatan orang ini mulai tak terduga. Setelah berkata begitu, dia segera melanjutkan makannya. Tiu Diu di samping bertanya, kakak sehebat itu? Kakak besar menjawab sambil makan. Biasa saja, masih jauh di bawah pendeta Tautan Lam di masa lalu. Tapi tidak bisa dibandingkan begitu juga, jika dilihat dari usianya, memang sangat hebat. Setelah menghabiskan kuenya, dia bahkan menjilat tangannya. Sudah, kalau aku tidak pergi sekarang, nanti mereka hilang. Akhirnya, dia berubah menjadi wanita dewasa yang menawan. Terima kasih atas jamuannya. Setelah masalah ini selesai, aku akan datang menumpang makan dan minum lagi bersama adik Tang. Selesai berbicara, kakak besar juga terbang pergi. Orang tua Fuong Tang melambaikan tangan. Hati-hati, selalu diterima. Tiu Diu menatapnya dan menghela napas. Sungguh seorang abadi. Dia tiba-tiba menggenggam erat tangan ibunya. Kedua orang tuanya berbalik dengan bingung. Tak disangka, mata gadis kecil itu berbinar cerah. Dengan ekspresi memuja dia bertanya, Bu, menurut ibu, kalau aku mengecat rambut perak seperti kakak besar, apakah akan keren? Dalam perjalanan, dia menyempatkan diri menghubungi Mao Muyet, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Keduanya sedang terbang di atas pedang. Dia melihat ponselnya dan bertanya, mengapa guru begitu marah? Mao Muyet berkata dengan serius, beberapa waktu lalu, lebih dari 600 kultivator asing telah menyergap tim penyelamat yang harus kita datangi. Situasi spesifiknya akan kukirimkan dalam video padamu, kamu akan mengerti setelah melihatnya. Dalam video yang dikirimkannya, terlihat gambar seseorang yang terluka parah, seluruh tubuh berlumuran darah, masih berusaha melawan. Seorang bertopeng mendekat, dia memandang orang yang terluka itu dengan provokatif dan berkata, Ngiem Chinam, pelatih ahli tim persiapan tempur khusus negara Daiha, kultivator Tau peringkat 6, peringkat langit peringkat 2. Dia dengan lancang mengancam, kamu mau hidup atau mati? Orang yang terluka itu masih gemetar memegang tongkat, berusaha berdiri. Seluruh tubuhku terluka, tapi sayangnya kaki dan tulang belakangku baik-baik saja. Menggeretakkan gigi dan menatapnya, jika kalian ingin bertarung, aku akan bertarung sampai mati. Kata-kata penghinaan itu membuat mata Ngiem Chinam berdarah. Air mata membasahi wajahnya. Namun, dia tetap sangat tegar, tidak mau menyerah. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Orang bertopeng itu mendongak, merentangkan kedua tangannya, dan mencibir, bertarung sampai mati mana semudah itu? Kamu adalah satu-satunya ikan besar dalam rencana kami kali ini. Sika-sika, negara Daiha memang berkembang terlalu kuat. Ini baru langkah pertama. Seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis, di belakangnya juga muncul asap hitam keunguan, menampakkan wujud monster. Dia menunjuk ke wajah Ngiem Chinam dan berteriak keras, seperti bagaimana kalian berlutut di hadapan aliansi 9 negara di zaman kuno,
hari ini kalian juga harus bersujud begitu? Setelah berkata begitu, seekor monster menyerbu untuk menyerang Hiem Chin Nam. Pria bertopeng itu terus bicara tanpa henti. Hiem Chin Nam, kamu cuma perlu mengucapkan satu kata mohon ampun agar tidak menderita. Apa sulit sekali membuka mulut untuk memohon ampun? Kami cuma butuh video propaganda saja. Hiem Chin Nam disiksa sampai ke tulang-tulang oleh mereka, mengeluarkan jeritan mengerikan namun tetap mengatupkan gigi tidak mau menyerah. Kakak seperguruan Mok Wan Huyen memaki, "Persetan." Melihat video ini, tangan Fuong Tang mengepal erat, gemetar karena marah. Mok Wan Huyen juga marah sampai matanya melotot, menggigit bibirnya erat. Dia berkata kepada kakak seperguruannya, seperti yang guru katakan. Mata Fuong Tang penuh kemarahan dan kegilaan saat menyaksikan rekan setimnya disiksa seperti itu. Ini adalah deklarasi perang. Saat ini, di perbatasan Daihai, dua kekuatan Daiha dan Cero sedang bertempur sengit. Aliran cahaya keemasan dan aliran cahaya ungu gelap terjalin satu sama lain. Keduanya bertarung mati-matian melawan seekor iblis. Tiba-tiba, sekawanan iblis dari langit menyerbu ke bawah, menembakkan peluru ungu kehitaman, memaksa semua orang untuk berpencar. Seorang bertaring berambut putih melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak dengan bangga. Haha, para kultivator Daiha ini memang sampah. Tepat pada saat itu, Fuong Tang datang. Dia dengan dingin mengayunkan pedangnya ke bawah. Para iblis yang tadinya bangga tiba-tiba terdiam dan menoleh. Belum sempat melakukan apa-apa, mereka sudah disambar petir yang turun dari langit. Para iblis dan monster berteriak mengerikan saat disambar petir. Ketika petir Fuong Tang menghilang, kawanan iblis itu telah hancur berantakan. Semua orang mendongak dan berbisik-bisik. Ada yang berkata, ini bukan niat pedang, tapi seni salju. Orang di sebelahnya berkata, sepertinya ada senior yang datang membantu. Fuong Tang, sambil bertarung melawan musuh, berpikir dalam hati, kakak seperguruan akan segera mengirimkan bala bantuan. Sebelum itu, dia memejamkan mata dan merasakan sekeliling, harus berusaha mengurangi jumlah musuh sebanyak mungkin. Ada yang berpakaian serba hitam dari kepala sampai kaki, ada yang mengenakan baju zirah, ada ninja, satria negara pulau, satria Eropa, dari zaman pertengahan, dan juga para pria berkekuatan, mengenakan seragam militer. Ada makhluk setengah manusia setengah binatang yang mengenakan pakaian kamuflase, dengan wajah pucat pasi dan mulut lancip. Ada iblis-iblis gemuk memegang senjata. Ada yang berkulit hitam menggambar garis-garis putih aneh di wajah dan tubuh. Ada pejuang suku mengenakan kulit binatang memegang tombak panjang. Bahkan ada sepasang vampir jelek bersayap, memamerkan gigi taringnya yang tajam. Sekarang, pedang abadi Wuyun juga telah muncul di belakangnya untuk melindunginya. Dia memperkirakan secara kasar setidaknya ada lebih dari 10 kekuatan musuh yang berbeda. Terlebih lagi, orang-orang ini jelas-jelas menargetkan negara Han. Kalau begitu, pikirnya, lalu melepaskan kilatan petir raksasa, berteriak kepada rekan-rekannya, semuanya, tetaplah di sini. Saat ini, di langit, ribuan kilatan petir dahsyat menyambar ke bawah. Suara teriakan melaporkan, pihak kami mendapat bala bantuan dari seorang senior. Senior menggunakan seni petir telah memukul mundur barisan depan musuh. Segera atur formasi, serang balik musuh, siap bertempur. Tim penyerang di tempat yang lebih tenang. Orang tua Tang Montu sedang bertarung mati-matian. Aliran cahaya hijau kuat berkelebat. Dia masih berhasil melindungi orang-orang di belakangnya. Di depannya ada dua serigala. Mereka melompat menyerang, bunuh orang tua ini. Sekali lagi, cahaya hijau memancar. Cakar serigala mencengkeram sesuatu seperti jarum suntik. Ia menengadah dan melolong untuk ayahnya, lalu berniat menyuntikkan jarum suntik merah. Namun sebuah benda terbang menghancurkan tabung obat merahnya. Serigala itu melihat tabung obat merahnya hancur dan langsung mengamuk. Yang merusaknya adalah Tang Montu sendiri. Dia memandang rendah serigala itu dan berkata, gerakan mencolok begitu? Apa kamu pikir aku buta? Tiba-tiba, matanya terbelalak, terkejut melihat seekor vampir muncul di atas kepalanya. Dan ada sekawanan kelelawar berputar-putar di udara. Pemimpin kelompok ini mengenakan jubah merah, rambut putih, melipat tangan dan diam-diam melihat ke bawah. Tang Montu. Dia berpikir dalam hati,
Kekuatan iblis ini tidak buruk. Jika aku bertempur dengannya, aku khawatir aku tidak bisa membagi perhatian untuk melindungi orang lain. Sekarang aku hanya bisa dengan enggan memblokir lembah gunung lalu mempertaruhkan nyawa melawannya. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar. Mereka tidak sempat menghindar telah terbakar mati. Orang tua itu tertawa keras, lalu tidak bisa menahan diri untuk menengadah dan tertawa terbahak-bahak kegirangan. Hahaha, orang-orang di belakang terkejut melihatnya. Orang tua itu berkata sambil tertawa, "Kalian semua, tetaplah bertahan." Di langit, Ruong Tang sedang memegang pedang menusuk ke arah vampir itu. Orang tua itu berteriak keras, "Kita sudah punya bala bantuan." Vampir itu membelalakan mata merahnya menatap ujung pedang. Pedangnya sangat cepat sehingga vampir itu tidak sempat menghindar. Tapi orang ini juga bukan orang sembarangan, namun masih sempat bergeser ke belakangnya. Ruong Tang berbalik melihat ke belakang. Aura pedang menyapu tanpa celah sedikit pun, memaksanya mundur. Vampir itu dengan cepat mengumpulkan bola cahaya merah darah. Di tangannya juga memegang pedang dan menyerang maju. Bola cahaya merah darah lawan memancarkan aliran energi merah. Energi pedang birunya juga ikut datang. Dua aliran kekuatan itu bertabrakan, menciptakan ledakan besar. Akhirnya, energi pedangnya menembus bola cahaya merah itu, lalu menusuk langsung ke jantung vampir tersebut. Pria itu mengerutkan kening tak percaya, menunduk melihat serangkaian energi pedang yang dilepaskan. Dengan begitu, para antek di sekitarnya pun berhasil dibereskan olehnya. Tang Wontu melihat pemandangan ini dan berpikir dalam hati, meskipun Tang kecil di penjara selama 10 tahun, tubuhnya juga dibersihkan oleh energi spiritual. Sepanjang 10 tahun itu, kultivasinya sudah menjadi yang terdepan di antara para kultivator Deihan. Melihat dia menggunakan jurus pedang di tengah udara, di sekelilingnya terbentuk lingkaran energi pedang. Sekarang tampaknya, selama tahun-tahun ini, dia tidak hanya fokus meningkatkan kultivasinya tetapi juga mengaplikasikannya hingga mencapai tingkat mahir yang luar biasa. Kemampuan pribadinya sudah mencapai puncak. Vampir itu belum mati. Ia memisahkan diri menjadi banyak wujud. Setiap wujud memegang bola cahaya merah darah. Orang tua itu menduga, hanya seekor iblis yang pada dasarnya bukan tandingannya. Benar saja, tidak peduli berapa banyak tubuh yang dipisahkan oleh lawan, semuanya disapu bersih oleh badai energi pedangnya. Vampir-vampir itu ditembus oleh energi pedang tak terhitung, menggertakkan gigi dengan marah dan tak berdaya. Akhirnya, pedangnya menembus tepat di tengah alisnya. Energi pedang menembus kepalanya. Kali ini ia benar-benar tamat. Pedang Fuong Tang menembus kepalanya lalu meledak. Lengan yang tersisa dari vampir itu berubah menjadi segerombolan kelelawar dan terbang pergi. Gerombolan kelelawar itu berputar lalu menghilang. Ruong Tang melihat mereka dan mencemooh. Apa itu vampir? Pada akhirnya, bukankah mereka hanya iblis yang jatuh? Dia memutuskan tidak akan membiarkan mereka. Mengayunkan tangannya, energi pedangnya mengikuti. Kemanapun energi pedang itu pergi, mereka semua dimusnahkan. Akhirnya, hanya tersisa setumpuk abu hitam pekat. Dia mengulurkan tangan melihat debu kelelawar. Debu itu jatuh. Bukankah kelelawar-kelelawar ini adalah roh asli vampir? Warisan vampir itu sebenarnya apa? Para iblis bersayap yang berwujud manusia melihat pemandangan ini dan ketakutan. Tidak mungkin, raja itu kalah lagi. Mereka berteriak ketakutan. Belum sempat mereka terkejut terlalu lama, Tang Wontu mengayunkan tangan dan membunuh 2 orang. Dia berteriak kepada Tang, "Jangan biarkan ada yang lolos." Dia menjawab dengan serius, "Baik, baik guru." Setelah berbicara, dia kembali melancarkan sebuah petir dewa, membuat tanah retak. Saat ini, di udara muncul sesosok manusia bertangan 4, 2 tangan di depan dada, 2 tangan di atas kepala. Gambar itu semakin lama semakin jelas. Lalu muncul seorang wanita berambut pirang memeluk sosok itu. Dia berkata kepada para iblis, "Aku akan menahan kultivator Deiha ini, kalian cepat lari." Ruong Tang membelalakan mata melihat wanita itu, sedikit terkejut. Dia seperti terhipnotis, jatuh ke dalam ruang yang gelap gulita. Dia menduga ini adalah serangan jiwa lagi. Cahaya ungu melesat ke langit bersama gerombolan kelelawar yang melarikan diri. Itu adalah wanita berambut pirang. Dia memaki dengan marah,
Lagi-lagi menyia-nyiakan mata raja yang ditinggalkan kakak untukku. Siapa sebenarnya kultivator dari timur itu? Kenapa tidak ada data apapun tentang dia? Kelelawar di sampingnya menjawab, Lord Viola juga tewas di tangannya. Harta bendamu tidak sia-sia. Kedua matanya berbinar. Tenang saja, Fuong Tang menghiburnya. Kembali, Raja kuno pasti akan memberikan kompensasi padamu. Cepat pergi dari sini, hari ini seperti mimpi buruk. Di bawah, Fuong Tang sudah membatu. Tapi para iblis itu belum lari terlalu jauh. Seberkas kilat kembali turun dari langit. Mereka bertanya satu sama lain dengan panik. Ada apa? Hukuman langit. Wanita itu melihat ke bawah dan merasa ada yang tidak beres. Buru-buru mendesak. Cepat pergi. Mata raja tidak bisa mengendalikannya. Begitu selesai berbicara, lapisan pembatuan di tubuhnya mulai retak. Dalam sekejap sudah memecahkan sihir pembatuannya. Dia menghela napas. Barusan aku khawatir para iblis ini akan mengambil kesempatan untuk menyerbu dan membalas dendam. Tidak disangka mereka malah berbalik dan kabur. Tapi yang menyegelku bukan sihir, melainkan semacam energi. Ya, yang lain juga berlari mendekatinya. Guru berkata, Tang, untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, hari ini benar-benar akan terjadi masalah besar. Shou Kang dan pendeta Tao lainnya sudah datang membantu. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Memikirkan bahwa barusan dia tidak berhasil menangkap wanita itu, dia menangkupkan tangan dan menundukkan kepala. Berkata dengan sedih, Guru, maafkan saya karena membiarkan beberapa pemimpinnya kabur. Orang tua itu tidak hanya tidak menyalahkannya, melainkan malah tersenyum dan berkata, itu mungkin Raja Vampir yang matanya dikongkal setelah mati. Kamu bisa melawannya membuktikan kamu sudah bisa berhadapan langsung dengan Raja Vampir. Ancaman terbesar saat ini bagi negara Daiha adalah para Raja Vampir itu. Jangan patah semangat, tetua-tetua lain juga mengelus jenggot dan memuji. Jurus pedang Viyu sudah sekuat itu, benar-benar membuat kami para orang tua ini merasa malu. Seorang tetua lain juga berkata, di penjara selama 13 tahun, kini Viyu bagai naga yang lepas dari sangkar. Bagus sekali. Bagus sekali. Dia menggaruk-garuk wajah. Bagus sekali, tampak malu dan rendah hati. Guru juga menangkupkan tangan dan membela. Para sesepuh, jangan memuji lagi, orang muda-muda menjadi sombong. Dia tidak menyadarinya, di belakangnya ada sebuah tangan yang mencubitnya dengan keras. Sakit sekali, dia melompat dan berteriak keras. Kakak seperguruan, iseng banget. Semua orang berkumpul kembali untuk melanjutkan diskusi. Tang Wontu berkata, kita lanjutkan pencarian. Jika bertemu musuh, kita harus membantai mereka semua, membalas dendam untuk para Taois negara Daiha yang tewas di tangan mereka. Ketua itu menoleh melihat guru, Fuong Tang Shou Hao dan Shou Kang. Kalian juga ikut, tapi harus sangat memperhatikan keselamatan. Dia khawatir melihat guru, tim penyelamat, dan beberapa senior Yan Zhengnan. Tetua itu memahami kekhawatirannya, lalu menjawab, meskipun Taois Yan Zhengnan terluka parah, untungnya dia selamat. Sedangkan yang lain, tetua itu mengerutkan kening dan ragu-ragu. Selain mereka yang berhasil kita selamatkan, sisanya semua telah gugur. Kata-kata ini membangkitkan kebencian di hati Fuong Tang. Dia mengatupkan bibirnya. Tatapannya menunjukkan tekad balas dendam yang jelas, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia dan Mok Wan Huyan naik pesawat terbang, melayang di udara. Keduanya melesat seperti anak panah. Di bawah, di hutan, pasukan musuh bersembunyi di mana-mana. Dia terbang di depan, berkata kepada kakak seperguruannya, urusan membunuh serahkan padaku. Dia membelalakan mata melihatnya, meskipun sedikit ragu, tetap setuju. Sesampainya di sana, dia menghunus pedang dan melancarkan jurus pedang tanpa batas, pedang tanpa awal. Sambil melancarkan jurus, dia berpikir, terlahir kembali lalu dipenjara di dunia bawah selama 13 tahun, aku tetap gigih berlatih pedang. Ini demi tidak membiarkan siapapun menindas negara Deihai. Ini demi agar keluargaku bisa hidup tenang. Cahaya dari tubuhnya menyebar ke 4 arah. Dimanapun cahaya itu lewat, di sana pasti ada yang tewas.
Kalian berani-beraninya menunjukkan taring dan cakar pada kami. Para musuh dihajar olehnya hingga hancur. Jiwa dan roh mereka tercerai-berai. Tiba-tiba, ada berita yang datang. Pendeta Taufuong, di depan adalah kota kecil perbatasan Saros. Pertempuran barusan antara Anda dan klan darah telah mengguncang pasukan Saros. Mereka meminta untuk berdialog dengan Anda. Dia menjawab dengan dingin. Sambungkan. Pihak lawan berkata kepadanya, kultivator negara Deihang, tempat ini adalah wilayah Kekaisaran Saros. Anda sedang menyatakan perang dengan Kekaisaran Saros, mohon hentikan tindakan pembantaian orang tak bersalah Anda. Dia membalas dengan kesal. Aku tidak membunuh orang Saros. Kalian bisa segera memverifikasi identitas mereka? Dia melanjutkan perkataannya. 10 menit lalu ada puluhan kultivator jahat membantai tim penyelamat negara Deihang. Mereka sudah menyusup ke kota ini. Jika kalian ingin membantu, segera blokir semua pintu masuk dan keluar, cari orang-orang yang mencurigakan. Tapi pihak lawan sangat dingin, tidak ingin membantu, malah terus mengulangi. Anda tidak berhak sembarangan membunuh orang di wilayah kami. Mohon hentikan tindakan yang menyebabkan kekacauan ini, jika tidak kami akan mengirimkan nota protes keras kepada negara Deihang. Dia menggenggam erat pedang di tangannya. Aku tidak membunuh sembarangan. Dia terus mengarahkan pedangnya ke bawah, berkata dengan marah. Ini hanya balas dendam saja. Begitu selesai berbicara, kilat tak terhitung kembali menyambar kota. Orang-orang di jalan melihat kilat, semua berteriak ketakutan. Mereka berlari, tapi kilatnya sangat akurat, hanya menyambar mereka yang menyamar sebagai manusia. Satu kilat menghancurkan tubuh di jalanan, berserakan. Mayat dan pakaian semuanya adalah klan iblis atau manusia serigala. Wong Tang menarik pedangnya, diam-diam menghitung. Ini adalah yang ke-26. Melihat dia membantai seperti itu, Mok Wan Huyen sedikit khawatir, memanggil pelan. Adik seperguruan, dia mengangguk sambil tersenyum menghiburnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku belum selemah itu sampai membunuh beberapa musuh akan menyebabkan penyimpangan kultivasi. Tiba-tiba, ponselnya berdering, itu adalah istri guru. Dia melihatnya dan bertanya dengan terkejut, Xiu Hao, kamu sudah membentuk jiwa primordial? Dia menjawab, saya belum membentuk jiwa primordial. Dia semakin terkejut. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa melancarkan bencana langit penghancur kota? Dia menggaruk-garuk kepala dengan malu menjelaskan, itu hanya sedikit sihir kecil yang saya pahami dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya tidak besar. Istri guru melihat bencana langit penghancur kota, dia menghela napas. Kamu sudah membuat keributan di internet? Citra anggun para kultivator kita seolah sudah hancur. Namun, saat ini kamu sedang melindungi martabat negara Deihang. Poin ini, leluhur Biao yang sudah mencatat jasamu. Adik seperguruan dan kakak seperguruan terbang di atas pedang sambil mendengarkan istri guru berbicara. Kamu barusan berhasil memburu vampir, menarik perhatian Raja Klan Darah. Lawan, Guci Flash, baru saja tiba di ibu kota Kekaisaran Saros, meminta untuk mengadakan duel yang adil denganmu. Mok Wan Huyen setelah mendengar itu, membelalakan mata karena terkejut. Dia juga bertanya balik dengan heran. Raja Klan Darah meminta duel yang adil? Istri guru segera menjelaskan singkat kepadanya tentang orang itu. Menurut intelijen yang kami dapatkan, Guci Flash adalah raja generasi ini dari keluarga Fried. Dia berkata, di antara para raja yang dikenal, kekuatannya menduduki peringkat ketiga, masih selangkah di bawah 3 raja kuno yang belum pernah muncul. Vampir yang kamu bunuh sebelumnya adalah tingkat Marquess, sedikit lebih lemah dari Guci Flash. Melihat mereka berdua melalui layar komputer, dia dengan jujur mengakui. Sejujurnya, jika bukan karena kamu membunuh vampir sebelumnya dengan ekspresi yang terlalu santai, saya juga tidak akan berani mempercayai kalian berdua seperti sekarang. Saat ini saya akan meminta kamu dan Xiao Huyen segera kembali, tidak akan berbicara banyak lagi dengan kalian berdua. Kalian berdua tunggu di sana. Saya akan memberitahu guru, agar dia dan beberapa ahli datang membantu kalian berdua. Wong Tang sangat memahami hati orang, dia langsung bertanya kepada istri guru, saya ingin tahu bagaimana sikap pemerintah. Apakah ada tuntutan agar saya harus menang? Dalam keheningan malam,
Istri guru berkata dengan tegas, "Perlu, tapi saya tidak ingin kamu memiliki terlalu banyak tekanan, entah itu demi saya atau demi melindungi pilar masa depan dunia kultivasi." Setelah mendengar itu, dia segera memutuskan untuk mencengkeram gagang pedangnya dan berkata dengan tegas, "Jika negara membutuhkan, saya akan maju dan memenangkan pertempuran, tetapi tidak perlu guru untuk turun tangan. Waktu kita berkumpul juga akan menjadi waktu bagi para ahli lawan untuk berkumpul. Hal ini tidak bisa ditunda. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah tidak melakukannya, yang terbaik adalah bisa memaksa lawan untuk bertarung dengan saya." Melihat ketegasannya, dia SNN Negrem pun setuju. "Kalau begitu, kamu coba saja bertarung dengan cepat dan menang. Bantuan akan menyusul. Mengenai usulanmu untuk memprovokasi lawan, saya bisa meminta seseorang untuk mencobanya, hanya saja tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak." Setelah urusan diputuskan, dia menutup telepon, berbalik dan berpesan kepada kakak seperguruan Mo Kwan Huyen. "Bawa aku pergi, kakak seperguruan. Aku akan terbang, aku akan berusaha memulihkan kekuatan spiritual." Mo Kwan Huyen tersenyum dan mengangguk. Selesai berkata, mereka berdua berganti posisi. Mo Kwan Huyen membawanya terbang, dia duduk di belakang untuk beristirahat dan memulihkan energi esensi. Negara Deihai tidak pernah melakukan tindakan penekanan terhadap kultivator asing. Mereka berdua pun terbang melintasi samudra seperti itu. Dia berpikir, tetapi ini tidak berarti negara Deihai benar-benar baik hati sampai dibully di depan pintu pun tidak akan bertindak. Keduanya dengan cepat terbang melayang di bawah langit biru planet biru. Selama 5.000 tahun, pertempuran apa yang belum pernah mereka alami? Julukan kekuatan-kekuatan besar itu datang dan pergi, hanya waktu bertahun-tahun yang bisa membuktikannya. Memikirkan usaha setiap orang. Dia merasakan siapa yang sebenarnya adalah penguasa timur terkuat. Siapa yang paling termasyhur sebagai tamu yang lewat. Mengingat guru dan para tetua, mengkultivasi Dao adalah demi keabadian, demi kebebasan, melatih ilmu adalah demi melindungi Dao, demi melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Jika seorang kultivator lahir di gunung dan hutan, tumbuh besar di antara awan dan kabut, maka fokus pada kultivasi Dao tidaklah salah. Dia duduk bersila, fokus memulihkan energi. Namun, saya lahir di Daihan, tumbuh besar di Daihan. Dia membuka matanya lebar-lebar, penuh tekad. Maka kita harus hidup bagai embun Daihan, mati bagai jiwa Yan Huang. Kita tidak hanya harus bertarung, tetapi juga harus menang. Di atas langit, di kota, seorang vampir melayang menunggu. Dia adalah Pangeran Vampir Guci Flash. Dia mengerutkan kening, matanya berkilat marah. Di kejauhan muncul dua bintang terang. Semakin lama semakin dekat, mereka adalah Fu Hongtang dan Mo Kwan Huyen. Keduanya juga sudah tiba di lokasi. Dia kembali berpesan kepada kakak seperguruan. "Perhatikan formasinya saja." Mo Kwan Huyen mengangguk padanya. Setelah itu, dia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya untuk mengucapkan mantra memanggil Giao Fan. Giao Fan segera muncul di sampingnya, menghibur. "Tenang saja, meskipun kita menghadapi lawan yang lebih tinggi dari seorang abadi, aku tetap bisa melindungimu dan Haikan untuk melarikan diri." Kata-katanya membuat Fu Hongtang semakin percaya diri untuk bertarung. Dia mencengkeram erat pedang di tangannya, diam-diam mengucapkan terima kasih. Dia mengangkat tinggi pedangnya yang berkilauan, berdiri di hadapan lawan bersiap bertarung. Pangeran vampir itu pun mulai menunjukkan wujud aslinya, kedua matanya merah menyala, dan taringnya memanjang. Dia, Fu Hongtang pun segera menyerbu, kedua belah pihak dengan cepat terlibat dalam pertempuran. Benar-benar hanya terlihat kilatan cahaya, tidak terlihat jelas gerakan dan sosok Fu Hongtang. Sambil menggertakkan gigi, dia Guci Flash dengan gila-gilaan menebas Fu Hongtang, melancarkan serangan yang tidak kalah sengit. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Mo Kwan Huyen berdiri di luar mengamati, menatap kedua belah pihak yang bertarung dengan mata terbelalak, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Ini pertarungan jarak dekat macam apa? Bukankah adik seperguruan bilang akan menggunakan teknik pedang yang luwes dan penuh perubahan tak terduga? Pangeran vampir itu secepat kilat, tetapi masih terkena tusukan pedang di perut, sakit sampai wajahnya berkerut. Namun, dia juga sempat melancarkan pukulan ke dada lawannya.
Keduanya tidak bisa ditentukan pemenangnya, sama-sama terpental. Pangeran vampir itu kembali berubah wujud, menumbuhkan dua pasang sayap hitam raksasa. Luka-luka di tubuhnya berubah menjadi pusaran merah darah, berangsur-angsur pulih. Wong Tang berdiri di seberangnya menyaksikan perubahannya, sambil tertawa kecil dalam hati. Ternyata ini adalah wujud asli pangeran vampir. Akhirnya aku berhasil memaksanya menunjukkan wujud aslinya. Seluruh tubuh pangeran vampir itu memancarkan cahaya merah hitam, lukanya sedang memulih. Dia mengerutkan kening, berkata dengan sedikit tegang. Dulu saya dengar kultivator Deiha bisa menggunakan teknik kilat, saya diam-diam sudah lama berjaga-jaga. Sekarang kelihatannya itu hanya trik receh untuk menghadapi prajurit rendahan saja. Dia telah jatuh ke dalam jebakan, meremehkan lawan sebelum bertarung. Tidak memberinya kesempatan untuk pulih, Wong Tang kembali menegakkan diri, melepaskan beberapa sambaran petir, lalu mengarahkan pedangnya ke arah pangeran vampir itu. Mari kita akhiri. Pangeran vampir itu mengerutkan kening, bersiap untuk pertarungan hidup mati. Biarkan kamu merasakan pemahaman esensi pedang tingkat ketiga yang saya pahami saat dipenjara di alam baka di antara pegunungan terpencil yang diterjang angin dingin menderu. Tang Wantu bersama rombongan mendarat di sini. Dia bertanya kepada komandan departemen, bagaimana situasi pertempuran di pihak Van Enegram sekarang? Dia sedikit khawatir, meskipun dalam pertarungan langsung, kultivator alam surga pada dasarnya bisa menekan pangeran vampir. Tetapi kekuatan Guci Flash di antara para pangeran vampir termasuk yang teratas. Saya khawatir Xiao Tang akan menghadapi pertarungan yang sulit, berlawanan dengan kekhawatirannya. Mang Nguyet dengan gembira melaporkan. Pendeta Tao Tang Montu tidak perlu khawatir, barusan satelit telah mengambil serangkaian foto. Dia Tang Montu terkejut membuka mata lebar-lebar. Pangeran vampir yang secepat kilat itu dipukuli hingga tubuhnya penuh luka. Pendeta Tao Fuang telah menggunakan kekuatan ilahi baru dan sedang memegang kendali, pedangnya kembali menunjuk ke langit. Pangeran vampir itu ketakutan sampai berkeringat dingin, tidak bisa lagi bertahan. Setiap kali Fuang Tang mengayunkan pedangnya, lawan harus menanggung satu serangan petir. Pangeran vampir itu dipukuli sampai hancur, tangan dan kakinya putus, hanya bisa berteriak minta tolong. Dia berteriak kesakitan. Tak lama kemudian berubah menjadi gumpalan asap merah. Kini dia hanya tersisa dalam wujud manusia. Tubuhnya pun tidak bisa terbang lagi dan jatuh terhempas ke tanah. Dia berpikir dengan marah. Baru saja dimulai sudah menggunakan sikap ini untuk melawan saya, sang pangeran. Tunggu saya pulih dan mendapatkan kembali kekuatan. Menyerang saya, sang pangeran, dengan trik lisik ini, dia semakin marah. Para pendekar negara Deiha yang pengecut dan tak tahu malu ini sama sekali tidak bisa dimaafkan. Matanya merah menyala, taringnya tajam, meskipun seluruh tubuhnya hancur, dia masih memaki dengan marah. Saya akan merobek tubuhmu, menghancurkan tulangmu menjadi abu. Kawanan kelelawar berkumpul membentuk lingkaran dan terbang ke arahnya. Maki-makiannya bergema. Ambillah darahmu untuk para budak yang paling hina. Wong Tang kembali menghunus pedangnya, tanpa berkata apa-apa. Dia hanya membentangkan jaring listrik untuk menghadang kawanan kelelawar itu. Dia dengan cepat mengenali pangeran vampir itu dalam kawanan kelelawar. Dia hendak melarikan diri, tetapi sayang sekali dia sudah ketahuan. Mau lari, sudah memaki lalu mau kabur. Melihat jaring listrik yang dibentangkan oleh Wong Tang, pangeran vampir itu menggertakkan gigi. Tunggu saja. Saya pasti akan membuatmu membayar. Kamu tunggu saja. Wong Tang tidak banyak bicara. Setelah menyelesaikan masalah itu, Wong Tang langsung mengejar dengan pedangnya. Dia memanggil Mok Wan Huyen. Kakak seperguruan, kakak tunggu guru dan yang lain di sini. Tempat ini bisa aku tangani. Mok Wan Huyen mengangguk setuju, menggenggam tangannya untuk mengingatkan agar berhati-hati. Di ruang observasi, tim mau melaporkan, pangeran vampir kalah dan melarikan diri, pendeta Tao Fuang sedang memburunya. Satelit tim mau mendeteksi sejumlah besar vampir muncul di perbatasan barat, perkiraan awal lebih dari 40 ekor. Pemberitahuan terus-menerus berbunyi, kami sedang berusaha menghubungi pendeta Tao Fuang, tetapi dia tidak membawa telepon.
kemungkinan karena terlalu terburu-buru dalam pengejaran. Mang Nguyet akhirnya berbalik dan memerintahkan bawahannya. Segera hubungi gadis abadi bisu, undang dia untuk memberikan dukungan. Pemberitahuan kembali berbunyi. Kecepatan pengejaran pendeta Tao Fuang dan pangeran vampir terlalu cepat, telah melampaui kecepatan ekstrem kultivator alam surga biasa kita. Dia, Mang Nguyet akhirnya melipat tangan dan berkata, teruslah hubungi pendeta Tao Fuang, sekaligus laporkan perkembangan situasi, lihat apakah Kekaisaran Saros ingin membantu atau tidak. Gunakan senjata laser untuk menghentikan pangeran vampir. Karakter pendeta Tao Fuang sedikit banyak saya pahami. Jika itu adalah hal yang dia putuskan untuk lakukan, dia pasti tidak akan menyerah. Mo Quan Huyen dengan cemas menatap layar. Pendeta Tao Fuang, lihatlah ponselmu. Saat ini, di dekat Ceros bagian barat, pangeran vampir yang kalah total itu bahkan tidak mengenakan pakaian, buru-buru melarikan diri. Mulutnya tidak berhenti menggerutu. Kenapa para kultivator negara Daiha ini begitu sulit dihadapi? Asal bertahan sebentar lagi, begitu saya bertemu dengan bangsaku, saya bisa mengepung dan membunuhnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum sempat menunggu saat itu, kedua sayapnya telah tertebas, kehilangan dua pasang sayap. Selanjutnya adalah tebasan berturut-turut, seluruh tubuhnya tercincang hancur. Yang melakukan ini tidak lain adalah Fuong Tang. Dia mencincang pangeran vampir itu hingga tidak tersisa apa-apa. Pangeran vampir itu masih gemetar berkata, "Kamu pasti akan mati, harus membayar harganya." Kata-katanya belum selesai, sebatang petir menyambar, membakarnya menjadi abu. Setelah membereskan pangeran vampir ini, dia mencibir dalam hati. Hanya kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin para vampir ini bisa bertahan dari pembersihan oleh para abadi di masa lalu, bahkan menjadi perwakilan kekuatan musuh negara Daihan? Dia melirik ke bawah. Bagaimanapun juga, makhluk berbahaya seperti ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Di bawah adalah beberapa vampir tingkat rendah. Melihat bos mereka terbunuh, mereka benar-benar panik, berteriak ketakutan. Tuan Pangeran mati begitu saja. Tidak mungkin. Dia adalah salah satu dari 6 pangeran vampir terkuat saat ini. Setengah jam kemudian, di daerah pegunungan terpencil ini, pemberitahuan berbunyi, "Xiao Hao, kami baru saja menerima kabar. Karena kamu baru saja memburu seorang pangeran vampir." Fuong Tang dan Mo Quan Huyen berdiri mendengarkan dengan tenang. Saat ini, sejumlah besar vampir berkumpul di perbatasan barat, jelas menargetkan kalian semua. Apa ada masukan dari kalian? Dia, Fuong Tang, tetap teguh menjawab, "Ibu guru, saya tetap pada perkataan itu. Bagaimanapun juga, saya harus bertarung sampai akhir, satu persatu saya akan bunuh." Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apapun yang dibutuhkan negara Daiha dari saya akan berusaha sekuat tenaga." Ibu guru, terima kasih atas informasinya. Pihak sana memberikan beberapa saran. Pertama, kamu dan Mo Quan Huyen kembali untuk mempelajari langkah selanjutnya dengan cermat, lalu pertimbangkan bagaimana cara melakukan serangan balik. Tentu saja, jika Mo Quan Huyen memiliki rencana yang layak, sampaikan saja secara langsung. Kami akan serius mempertimbangkan usulanmu. Dia menoleh dan menatap Mo Quan Huyen sambil berkata. Dia mengangkat beberapa baris tulisan yang menghasilkan segala sesuatu. Energi yang terlalu kuat tanpa yin akan merusak diri. Setelah selesai membaca, Fuong Tang sejenak terdiam, lalu perlahan menjelaskan. Akhirnya, dia berbicara kepada Nyonya. Nyonya mengusap dagunya dan berkata dengan serius, "Maksud Mo Quan Huyen adalah kita bisa bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang menentang klan vampir untuk menghadapi mereka. Usulan ini patut dipertimbangkan, tetapi untuk saat ini yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana menghadapi klan vampir yang berkumpul di sisi barat." Dia juga baru saja memikirkan sebuah cara. Nyonya, jika begitu, murid juga punya satu cara. Di langit, ribuan vampir bermata merah menyala, terbang dengan liar dan terus berteriak. Untuk membalas dendam Pangeran Peter, para kultivator bangsa Dahua yang menjijikkan ini harus kita hancurkan tulangnya. Mereka ini seolah sudah memiliki kalimat kutukan yang sama, setiap vampir berteriak hal yang sama. Fuong Tang dan Mo Quan Huyen berdiri menunggu mereka menyerang. Setelah membalas dendam pangeran,
kita akan memanfaatkan momentum ini untuk masuk ke Dahua, mengubah seluruh Dahua menjadi tempat berburu kita. Para bodoh yang lemah ini bahkan masih memikirkan soal cinta. Mok Wan Huyen memeluk lengan Vuong Tang dan bersembunyi di belakangnya. Dia mengerutkan kening menatap mereka. Mereka terbang semakin dekat, dengan umpatan yang semakin kasar. Kita pertama-tama akan menangkap kultivator bangsa Dahua yang membunuh pangeran, mengubahnya menjadi budak darah tingkat rendah di hadapannya, lalu membantai sesama bangsanya. Melihat mereka semakin mendekat, dia menoleh dan berkata, "Kakak seperguruan, kekuatan spiritualku sudah cukup." Dia mengangkat pesan. "Apakah kita masih perlu terus bertarung dengan praktisi dari negara lain?" Dia mengangkat pedangnya dan mengamati situasi di depannya. Sebenarnya, jika dipikir-pikir baik-baik, pertarungan ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Bagaimanapun, sumber daya kultivasi di bumi hanya terbatas. Sekarang energi primordial begitu pekat sehingga tidak terlihat, tetapi ketika energi primordial kembali normal, semua masalah akan meledak. Daripada menunggu saat itu baru memulai perang, lebih baik bertarung sekarang. Dengan begitu, kita bisa memenangkan lebih banyak sumber daya untuk berkembang. Begitu dia selesai bicara, tangannya tidak sengaja menyentuh pedang. Suara Dufan segera terdengar. "Ada apa?" Dia muncul. Dia buru-buru menjelaskan. "Tidak ada apa-apa, hanya tidak sengaja tersentuh saja." Mereka tidak tahu cara mengaktifkan formasi mantra saat berada di medan perang. Dia bertanya dengan prihatin, "Apa kamu belum beristirahat?" Dia berbalik melihat kerumunan kelelawar yang berdatangan, mengawasi mereka di samping, lalu menghilang ke dalam pedang. Dia tersenyum sambil berpikir, sosok agung ini mungkin sedang menunjukkan perhatiannya padaku dan kakak seperguruan. Melihat mereka semakin mendekat, dia menoleh dan berkata kepada Mok Wan Huyen, "Kakak seperguruan, lakukan saja sesuai rencana yang baru kita bicarakan." Dia menunjukkan ekspresi tegas, tidak lupa mengingatkannya untuk berhati-hati. Begitu selesai bicara, dia terbang dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Hanya Mok Wan Huyen yang tertinggal. Dia dengan dingin melesat langsung ke arah mereka. Kerumunan kelelawar berteriak penuh amarah, mata mereka merah menyala. Kemanapun pedangnya mengayun, sungai dan gunung bergejolak, dan pasti ada korban. Dia mengangkat dua jari yang bersinar. Tidak perlu berlebihan dengan para kaki tangan itu. Saat ini, satu sapuan pedang sudah cukup, dalam sekali serang bisa mengalahkan banyak dari klan vampir ini. Tidak tahu diri, dimanapun dia terlihat, mereka mengejarnya. Dialah yang membunuh pangeran kami untuk membalaskan dendam pangeran. Bahkan diri sendiri saja tidak bisa diurus, masih mau membalas dendam, sungguh konyol. Dia menarik pedangnya dengan jengkel, memutar badai petir dan angin. Di udara, dia juga membalas, "Hanya kalian." Sebelum selesai bicara, mereka sudah dihancurkan olehnya. Badai petir dan anginnya seolah menyapu tanpa henti. Dia berteriak, "Bahkan untuk menguras kekuatan kultivasiku pun kalian tidak sanggup." Kedua tangannya mengepal erat, berdiri di tengah. Di sekelilingnya, ratusan kilat menyelimuti tubuhnya. Petir menyambar dengan deras, tidak ada satupun vampir yang bisa melarikan diri. Bagi mereka, hari ini adalah hari kiamat. Badai petir dan angin berangsur-angsur menghilang, langit kembali tenang. Klan vampir juga lenyap tanpa jejak. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Vampir yang menyerangnya sebagian besar adalah kaun, paling banyak hanya beberapa duk. Tapi mereka pasti tidak hanya akan mengandalkan jumlah untuk menyerang. Dia bisa merasakan masih banyak lagi di luar. Di tengah ada seorang pangeran. Seekor vampir menghalang di depannya seolah melindunginya. Ada sesuatu yang eksis di antara klan vampir ini. Mungkinkah pangeran perampas itu sedang menunggu kesempatan untuk menyerang? Dia tersenyum sambil berpikir. Bagaimanapun, melihat kerumunan kelelawar yang padat seperti semut di langit itu, asalkan bisa memancing seluruh klan vampir ke sini. Mok Wan Huyen juga sedang bersiap untuk bertarung. Bagi mereka, inilah kemenangan kita. Dia mulai menggerakkan kedua tangannya, kedua tangan memancarkan energi spiritual, akhirnya membentuk bola cahaya biru yang tersembunyi kekuatannya. Ruang langit mulai berubah. Kerumunan kelelawar ramai bertanya satu sama lain, "Ada apa ini? Dari mana kabut ini berasal?"
Mo Kwon Huyen sedang menggunakan formasi penyegel jiwa untuk menciptakan kabut yang menyebar kemana-mana. Vampir tua berambut perak mengerutkan kening menatap bola cahaya Mo Kwon Huyen. Dia menyadari bahwa begitu mereka masuk, mereka semua mungkin tidak akan bisa keluar. Dia berdiri di tengah medan perang yang dipenuhi bangkai kelelawar. Aku sudah memperingatkan kalian sejak awal. Kalian bisa pergi kemana saja. Tapi hanya ada satu tempat yang tidak bisa kalian kunjungi, yaitu bangsa Dahua. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kita pernah mengungkapkan ambisi kita terhadap Dahua. Tapi saat itu, kekuatan kita puluhan kali lebih kuat dari sekarang. Tangannya menciptakan bola cahaya merah darah oranye, lalu berkata dengan kebencian. Hasilnya, ketika kita maju ke perbatasan tanah air, hanya seorang pria paruh baya muncul di hadapan kita, dan dalam sekejap mata mengalahkan kita semua. Bola cahaya merahnya juga memancarkan lingkaran merah yang saling terhubung seperti sebuah mata. Sejak saat itu, klan vampir kita merosot, diusir oleh para kultivator itu, dan mundur ke tanah tandus. Seekor vampir berlutut ketakutan dan berkata, "Yang mulia, apakah dendam pangeran tidak perlu dibalas lagi? Hari ini kita telah kehilangan begitu banyak anggota klan." Orang tua itu menggelengkan kepala dengan tegas, bahkan jika aku sendiri yang pergi, aku tidak bisa menjamin bisa membawa orang keluar, bahkan diriku sendiri pun tidak bisa keluar. Mulai sekarang, biarkan Flash menjadi salah satu dari 5 keluarga besar yang tersisa. Yang lain mengerutkan kening, menggertakkan gigi dengan marah. Pangeran mereka terlalu bodoh, hanya bisa dijadikan tumbal. Tiba-tiba, matanya berbinar. Dia melihat Fu Hongtang berjalan mendekat sambil memegang pedang, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang meluap-luap. Yang lain gemetar karena kekuatan yang dipancarkannya, termasuk Raja Vampir tua ini. Dia menatap tajam ke arah mereka, berpikir, kekuatan orang ini jelas lebih kuat dariku, tapi orang tua ini tidak menyadarinya. Dia menggertakkan gigi, berkeringat ketakutan. Dahua sialan! Sebenarnya berapa banyak monster yang telah dibesarkan? Pada akhirnya, dia terpaksa memilih untuk menyerah, melakukan upacara penghormatan bangsawan ala kultivator timur. Di hadapan kami telah tanpa sengaja menyinggung, semua karena keputusan Guci Flash. Sekarang, perdamaian yang tampaknya stabil di antara kita telah tenggelam dalam kegelapan. Saya sangat menyesal. Fu Hongtang menggenggam pedangnya erat-erat, dengan dingin menjawab, "Aku sudah menyatakan perang dengan kalian." Melihatnya sepertinya tidak berniat memaafkan, lawan buru-buru menjelaskan. "Tidak, itu hanya tindakan perwakilan mereka, tidak mewakili seluruh klan vampir kami. Sama seperti sekarang, bukankah kita sedang berbicara dengan sangat damai?" Dia tersenyum, lalu mengajukan syarat kepada lawan. "Jika begitu, mari kita beradu kemampuan sedikit." Dia kembali mengangkat pedangnya, mata pedangnya berkilat seperti kilat. "Kita hanya menentukan siapa yang lebih unggul, tidak sampai mati. Bagaimana?" Melihatnya kembali menunjukkan aura pembunuh, lawan semakin ketakutan. Pendeta tahu, saat ini klan vampir semuanya hidup damai di wilayahnya sendiri, tidak ada alasan untuk memulai perang dengan Dahua. Yang berani memprovokasi bangsa Dahua sebelumnya adalah keluarga Forest. Pasti akan dihukum berat oleh klan vampir kami. Orang tua itu tersenyum ramah, menunjukkan niat untuk berdamai. "Yang mulia, kurangilah amarahmu. Sebagai sesama penghuni satu planet, kita tidak seharusnya menjadi musuh." Dia tetap bersikeras mengangkat pedangnya di depan. "Jika ingin bertarung, bertarunglah denganku. Pangeran Dewa Vampir generasi ini terlalu lemah, tapi kamu masih lumayan. Guruku juga sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kita terus berlama-lama, aku khawatir kita tidak bisa melanjutkannya lagi." Kata-katanya membuat lawan semakin panik. Lawan berpikir ketakutan. Orang ini ternyata punya guru, lalu seberapa besar perbedaan kekuatannya? Dia akhirnya bersikeras. "Mohon jangan bertarung," memohon dengan kata-kata manis. Tidak. Menggunakan kata bertarung di antara kita terlalu serius. Ini hanya pertukaran saja, pertukaran persahabatan. Selain itu, saya akan memotong sumber daya klan vampir setiap keluarga kita, agar seluruh dunia melihat sisi kepahlawanan Anda. Melihat itu, dia berbalik dan hendak pergi. Sebelum pergi,
Dia masih melemparkan satu kalimat, "Baiklah, waktu dan tempat kamu yang pilih. Jika kamu berani berbuat curang, nanti aku akan." Wong Tang menoleh dan menatapnya tajam. "Mendatangi setiap keluarga kalian. Ini adalah peringatan terakhirnya, membuat lawan yang mendengarnya tidak bisa tidak merasa dingin punggung." Setelah selesai bicara, dia mengambil pedangnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang itu hanya bisa berdiri melihatnya perlahan menjauh. Sesaat kemudian, Dufan muncul di belakangnya. Aku merasakan klan vampir barat itu sudah mundur. Saat itu dia baru merasa lega, menghela napas. Akting tadi sungguh melelahkan. Dia menggaruk kepala sambil tersenyum senang. "Terima kasih atas petunjuk Dewi Abadi, baru aku bisa menggunakan taktik psikologi untuk mengusir monster tua itu." Orang tua yang baru saja bertindak sebagai master juga merupakan semacam keterampilan. "Seharusnya dulu aku belajar akting dengan guru." Dufan pun kehabisan kata-kata dengannya. Dia terbang mendekat di depan Wong Tang. Orang tua itu adalah pangeran kuno klan vampir, kekuatannya setara dengan Hu Banxian yang pergi bersamamu. Dia menyipitkan mata, mengerutkan kening dan memarahinya. "Kamu berani menghadapi dia sendirian, jelas-jelas mencari mati." Dia tahu dirinya ceroboh, tapi semua sudah berlalu, jadi dia bercanda dengan santai. "Hihi, tidak ada pilihan lain, hanya bisa mengambil risiko." Keduanya melanjutkan diskusi. "Formasi mantra kita paling banyak hanya bisa bertahan 3 hari. Dia lelah. Kamu harus duduk dan beristirahat." Pangeran kuno itu tidak pergi, itu adalah masalah terbesar bagi kita. Dia meletakkan pedangnya di pangkuan. "Untung saja kamu menyadari dia segan dengan sekte Dao. Jika tidak, aku juga tidak berani bertaruh apakah bisa menakutinya atau tidak." Dufan menjawab dengan serius, "Jika kamu tidak bisa menakuti lawan, aku khawatir kita harus bertarung sampai mati." Dia sama sekali tidak takut, tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, meskipun peluang menangnya sangat kecil. Tapi bukan berarti sama sekali tidak ada. Saat ini kita anggap saja sementara menghindari serangan langsung. Mengenai pertarungan, kita mundurkan waktunya saja. Kamu bisa menungguku mencapai jiwa primordial lalu bertarung." Dia mendesaknya. "Kalau begitu cepat tingkatkan kekuatanmu, jangan sampai kami para saudari menertawakanmu." Dia juga tertawa lepas. "Ahehaha, mari kita temui kakak seperguruan dulu." Tepat pada saat ini, di sebuah pangkalan militer di Ciros, seseorang berpakaian hitam sedang melapor kepada seorang lelaki tua. Lelaki tua berambut perak itu sedang mengulum cerutu. "Komandan, kami menerima kabar bahwa para vampir telah mundur." Sang tetua berbalik dan menjawab, "Kamu sudah mendalami dunia kultivasi Kerajaan Agung Fung Tang, ha? Apa kamu tahu siapa ahli misterius itu?" Dia teringat penampilan Fuong Tang. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator pedang muda yang sangat menakjubkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu adalah murid dari Master Tao Batmon. Mengingat Muk Wen Huyan, sang tetua juga tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. "Oh, orang itu sepertinya adalah kultivator wanita bak bidadari dari timur. Juga murid dari Master Tao Batmon." Kedua orang ini telah menghilang lebih dari 15 menit. Layar sedang menampilkan adegan Fuong Tang dan bawahannya. Kultivator bangsa Daihak suka menyepi di tempat terpencil untuk berkultivasi. 50 tahun adalah hal yang biasa. Hal-hal yang biasa tidak diketahui kapan akan muncul berbondong-bondong, jadi siapapun bisa mengusiknya, kecuali dunia kultivasi bangsa Daihak. Mendengar itu, kepala pelayan tua yang aneh itu terkejut. Dia berbalik dan berteriak keras, "Basmi Raja Viyu dari bangsa darah, ada apa dengan nama ini?" Orang itu ketakutan dan bingung, seketika tidak mengerti apa yang ingin dikatakan kepala pelayan. Wajah kepala pelayan tua itu menjadi lisik. Tidak peduli apakah bangsa Daihak ingin merahasiakan masalah ini atau menggunakannya sebagai propaganda untuk pamer kekuatan, dari sudut pandang kita, hanya dengan membiarkan berbagai kekuatan kultivasi yang kuat terus berhadapan, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ternyata dia sedang memainkan strategi memanfaatkan kesempatan. Dia menekankan setiap kata. Lagi pula, kita harus berterima kasih atas siasatnya,
membuat bawahannya berdiri diam, tidak berani buka mulut, diam-diam menelan ludah untuk menenangkan diri. Awan cahaya melayang melewati langit. Itu adalah Tang Montu beserta rombongannya. Ketua yang menemani bertanya, "Rekan Daubat Non, bagaimana situasinya?" Dia menjawab, baru saja menerima kabar bahwa seorang pangeran dari bangsa darah agung telah muncul. Tetua di belakang sedikit cemas. "Kalau begitu mari kita percepat. Kita tidak bisa membiarkan kedua anak itu bertahan di depan. Seharusnya kita para tetua yang maju menyerbu, bukannya menikmati di belakang." Tiba-tiba, guru seolah menyadari sesuatu, terkejut melihat ke depan. Ternyata di depan mereka juga ada dua titik cahaya yang terbang mendekat. Itu adalah Fu Hongtang dan Mok Wan Huyen. Guru melihatnya lalu memanggil, "Fu Hongtang." Para tetua melihatnya dan bersorak memanggil, "Fu Hongtang, Xiao Xuan." Semua orang segera berkumpul, lalu turun dari langit. Guru buru-buru bertanya, "Apakah Fei Yu terluka? Di mana bangsa darah itu? Bahkan tanah pun bisa murka. Hari ini kita akan mati-matian melawan mereka." Setiap tetua berkata, "Yang mulia surgawi Tangon, tak terbatas. Hari ini kita akan menyerang ke sana, memusnahkan kekuatan kegelapan, menghilangkan tumor ganas bagi umat manusia." Tang Montu bertanya pada Xiao Tang, "Apa kamu sudah berhadapan dengan pangeran tua?" Dia menjawab, "Belum berhadapan langsung." Dia serius melihat tetua itu dan berkata, "Tapi dapat dipastikan bahwa tetua itu pangeran tua telah merasakan kekuatan dia Fu Hongtang. Ayo kita segera kembali." Saat hendak kembali, dia tiba-tiba teringat, "Oh, benar, ada yang melihat kakak senior Helin." Senior Helin, tetua di samping berkata, "Sepertinya senior Helin berangkat lebih dulu dari kita segera setelah kalian berdua memasuki Kekaisaran Ceros. Sekarang tidak tahu pergi kemana. Atau bagaimana kalau kita bertanya pada tim investigasi?" Semua orang segera menghubungi Emeyung Nguyat. Dia baru saja mengangkat telepon dan sudah menangis terseduh-seduh. "Master Tao Fu Wong, kakak senior menggunakan jaringan bangsa Deiha setelah masuk Ceros lalu seketika kehilangan kontak. Apalagi, beberapa tahun lalu kami telah menurunkan tingkat pengawasan kepadanya dan juga tidak ada perangkat pelacak. Barusan ketua tim baru saja memarahi saya habis-habisan. Tidak ada cara lain." Wong Tang juga berpikir cemas. Kakak senior ini pasti tidak tersesat, kan? Tiba-tiba, suara dia terdengar di benaknya. Volumenya begitu besar hingga dia harus menutup telinga, merasa pusing. "Xiao Feiyu, kamu di mana? Cepat datang dan lihat apa yang kutemukan." "Hahaha, kali ini kita jadi kaya," dia berkata dengan gembira. Berbicara terlalu keras membuat dia jatuh ke tanah. Sambil kesakitan dan marah, dia mengertakkan gigi berpikir, "Aku dan kakak seperguruan mati-matian di sini, kakak senior malah di padang salju mencari harta karun. Nanti kakak senior harus membaginya denganku sebagian." Langit malam yang tenang. Di depan Helin adalah sebuah bongkahan es besar. Wong Tang beserta rombongannya juga cepat muncul. Begitu melihat mereka, dia berteriak keras dalam pikirannya, "Xiao Feiyu, apa yang kamu lakukan? Aku bilang padamu, kakak senior dan Xiao Xuan datang bersama. Untuk apa membawa banyak tetua seperti ini? Harta karun hanya ada 1-2 buah saja." Dia sambil kesakitan buru-buru menjelaskan, "Kakak senior, apa pantas kamu menggunakan kata tetua seperti itu?" Saat ini, Jiao Fan juga angkat bicara, "Apa masalahnya kalau usia sedikit lebih tua? Bagaimana bisa seorang kultivator membahas usia? Yang disebut hati menciptakan penampilan, bagaimana penampilan luar sepenuhnya bergantung pada kondisi pikiran." Ruong Tang sambil kesakitan buru-buru setuju. "Betul, betul, apa yang Tuan katakan semuanya benar." Helin juga langsung menyadari ada orang lain, lalu bertanya, "Siapakah ahli tinggi ini dari istana spiritual ilahi Xiao Feiyu?" Jiao Fan menjawab, "Dulunya adalah masa lalu, sekarang saya hanya roh pedang Feiyu." Kakak senior melihatnya dan tertawa sambil bercanda. Ternyata adalah putri yang mulia prajurit surgawi. Martabat luhur sangat patut diacungi jempol. Membantu Xiao Feiyu bisa bertahan hidup, tapi dirinya sendiri terjebak dalam pedang tanpa roh. Jiao Fan sama sekali tidak marah,
hanya menjawab dengan dingin bahwa dia hanya beruntung saja. Sekarang saya sedang berkultivasi dalam pengasingan, jika ada bahaya akan muncul sendiri untuk membantu. Wong Tang diam, tak berdaya berpikir dalam hati. Sepertinya umurku akan berkurang. Dua tetua agung ini menganggapku seperti aplikasi cat saja. Dia melompat ke belakang kakak seperguruannya, bergumam. Dia berbalik, melangkah ke arah Xiao Feiyu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nanti tarik saja beberapa tetua agung lagi dan kunci di pikiranmu ya. Dia merangkul bahunya sambil bercanda. Siapa tahu beberapa tahun lagi, kita bisa membawa seluruh pikiran ke istana surgawimu bermain majang. Dia cemas melihat kakak seperguruannya. Jangan bercanda lagi, kakak senior akhirnya menemukan apa. Karena itu, dia segera mengeluarkan beberapa harta karun yang sudah disebutkan oleh tetua Tang Ngontu sebelumnya, juga bukan sesuatu yang terlalu bagus, hanya sebuah sarirah, sebuah kitab kuno, dan sebuah lukisan. Dia melihat ke arah dua patung es di dalam bongkahan es. Tidak disangka di dalamnya adalah Xia Sheng dan Sally. Tang Ngontu berbalik melihatnya. Senior Helin, dua patung es ini. Dia menjelaskan. Mereka memang sudah di sini, bukan aku yang melakukannya. Seorang tetua lain melangkah maju, mengelus janggut, mengamati dengan cermat dua bongkahan es terlarang itu. Es ini sepertinya adalah seni sihir yang terbentuk dalam sekejap, mirip teknik rahasia negara Grand. Guru berbalik melihatnya. Gerakan ini terlihat seperti Sally ingin membunuh Delay. Xiao Tang, menurutmu bagaimana? Dia menduga. Sangat mungkin di antara keduanya muncul mata-mata kekuatan gelap dari luar negeri, dan yang lain mengetahuinya. Tapi ini hanya dugaan kita, lebih baik kita selamatkan mereka dari es lalu bertanya. Tiba-tiba, keduanya melihat Mo Quan Huyen sedang mengetik di ponselnya dengan gila-gilaan. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat ponselnya agar semua orang melihat. Orang yang bermasalah sangat mungkin adalah Sally. Delay pernah menjadi utusan khusus Kekaisaran Grand, pernah datang ke organisasi investigasi untuk belajar beberapa waktu. Latar belakangnya cukup dapat diandalkan, kedudukannya dalam keluarga pasti tidak rendah. Identitas Sally bisa jadi adalah kesatria penjaga. Jika Delay bermasalah sebagai kesatria penjaga, seharusnya tidak ada reaksi menarik pedang ke arah yang sama, melangkah seperti itu. Apalagi tidak seharusnya secara aktif meraih kerah. Delay ingin memastikan satu serangan pedang yang mematikan, sedikit banyak akan ada keraguan. Melihat penalaran dia yang tajam, Helin tak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Xuan, apa kamu sudah beralih profesi jadi detektif ya? Mo Quan Huyen tersenyum gembira, lalu mengetik satu baris lagi. Saat adik seperguruan berkultivasi dalam pengasingan, aku juga membaca banyak komik detektif. Ada beberapa yang logika dan gambarnya sama-sama luar biasa. Helin pun harus menyatukan tangan untuk memberi hormat. Mohon petunjuk, Tetua Agung. Luong Tang dan guru hanya bisa saling memandang. Guru, saya melihat sampai ternganga. Mereka terpaksa pergi ke samping untuk berunding. Guru, saya punya ide bagus. Setelah berkata begitu, Tang Ngontu juga setuju. Lakukan saja seperti itu. Setelah berkata, dia mengayunkan tangan memukul bongkahan es. Bongkahan es itu seketika menguap, akhirnya lenyap. Delay diselamatkan terlebih dahulu. Dia lemah berlutut di tanah. Mo Quan Huyen buru-buru mengambil selimut untuk menyelimutinya. Melihat semua orang, dia terkejut. Master Tao Bat Mon. Setelah diselimuti, dia baru sadar kembali. Buru-buru berseru, Master Tao Bat Mon. Tempat ini bisa jadi jebakan. Dari sana, Wong Tang itu, waspada. Melihatnya panik, tetua itu menghibur. Jangan panik, semuanya sudah beres. Xiao Xiuan, bawa dia keluar dari lembah, sementara pergi dari sini. Mo Quan Huyen dengan patuh memapah Delay pergi. Wong Tang melirik mereka. Guru, apakah Anda ingin memeriksa apakah dia berbohong? Tetua itu melihatnya dan menjawab. Benar atau salah akan segera diketahui. Keduanya menunggu. Seketika berbalik melihat Sally yang masih membeku. Mata tetua itu berkilau dengan cahaya kebijaksanaan. Tanyakan padanya, maka kita akan tahu. Keduanya juga bersiap menyelamatkan Sally dari es. Begitu es mencair,
pedang panjang itu juga melesat. Wong Tang tidak menyukai aura ancaman itu. Sally masih mempertahankan posisi awalnya, ujung pedang menunjuk lurus ke depan. Tetua itu segera memanggil, "Siria, Sally." Dia berbalik, berkata dengan terkejut, "Master Tao Batmon, Master Tao Feiyu?" Wong Tang bertanya padanya. Wong Tang bertanya, "Sally, di mana Dile?" Dia melihat ke arah lain untuk menghindar. Wong Tang berkata, dia bilang, "Saat kejadian, saya terdorong keluar oleh gelombang kejut ledakan." Dua guru dan murid itu seketika saling memandang. Mereka telah menemukan pembohong. Wong Tang seketika bertindak, dia seketika menyerang. Semua jurus ditujukan padanya saat dia masih terkejut, menundukkannya. Akhirnya, semuanya pun tenang. Setelah berhasil menginterogasi, semua orang mengetahui bahwa Siria ternyata adalah mata-mata yang disusupkan oleh kekuatan gelap ke keluarga Sashin. Penalaran Mok Wan-huyen sangat tepat. Agar dia bisa terus bersembunyi nanti, mereka teringat saat pesawat meledak, bom itu bahkan sudah diatur untuk meledak tepat di depannya. Tapi tidak disangka Sarira itu tiba-tiba menunjukkan efeknya. Efek saat itu, kedua gadis itu beruntung lolos dari bencana. Dile seketika waspada, merobek jimat pelindung, membawa Sally dan 3 harta karun meninggalkan lokasi. Justru karena kejadian ini, Sally mengira rencana telah terbongkar. Setelah mendarat, dia segera menyerang Dile. Dia mencengkeram kerah baju Dile, tanpa ragu melancarkan serangan saat pedangnya hampir menyentuh tubuh. Untungnya, Dile bereaksi dengan cepat, segera mengaktifkan harta pelindungnya, membekukan keduanya. Pada akhirnya, keduanya tetap dalam kondisi itu sampai secara kebetulan ditemukan oleh kakak senior Helin di sebuah pangkalan militer. Tang Wantu melipat tangan di belakang punggungnya, memandang ke arah matahari terbenam. Ruong Tang dan Mok Huyen bergandengan tangan mendekati guru. Pria tua itu memandang jauh ke depan dan berkata, "Awalnya kami tidak berniat ikut campur urusan di luar perbatasan. Tidak disangka pihak lawan justru datang mencari masalah sendiri. Orang bilang, di saat damai harus memikirkan kekacauan. Kami justru menikmati kedamaian, melupakan bahwa inti kultivasi tidak bisa dipisahkan dari ketenangan." Pria tua itu berbalik dan tersenyum. "Sudahlah, kita pulang dulu. Sisanya biar tim investigasi yang tangani." Keduanya menangkupkan tangan dengan hormat, serempak menjawab, "Baik, Guru." Wong Tang mengerutkan kening sambil berpikir. Meskipun guru tampak tenang di luar, gerak-geriknya jelas menunjukkan bahwa dia masih marah. Sebagai murid, saya pasti harus berbagi beban dengan guru. Tiba-tiba pria tua itu berseru, "Ah!" Dia menepuk tangannya sekali, membuat kedua muridnya terkejut. Dia tertawa licik. Betul, setelah kejadian ini, kejadian hari ini membuat Tang kecil bisa dibilang terkenal secara internasional. Nanti kalau keluar harus hati-hati ya. Keduanya berseru kaget. Oh, baru saat itu dia membuka media sosial untuk melihat serangkaian berita yang diposting. Pengendali petir turun ke bumi, vampir abadi gagal, dan banyak artikel serupa lainnya. Wong Tang setelah melihatnya, wajahnya memucat, dia panik. Apa-apaan ini? Mok Huyen menutup mulutnya. Guru tertawa, menunjukkan ponselnya kepadanya yang membuat dia berkeringat dingin. Sudahlah, yang penting mereka senang. Dia merasa sakit hati tapi itu adalah kebahagiaan bagi guru dan muridnya. Tiba-tiba dia teringat pada pria bertopeng sombong beberapa hari yang lalu. Betul, Guru. Saya sudah melihat rekaman videonya. Siapa sebenarnya pria bertopeng iblis yang memimpin penyergapan pada senior Yan Sengnan itu? Pria tua itu mengerutkan kening dan menjawab, kami sudah memastikan identitasnya. Dia adalah master sekte muda dari sekte Yin yang segala makhluk. Mengingat tahun itu, ketika dia melepas topengnya, saat kami membersihkan sekte Yin yang segala makhluk, para kultivator Pulau Abadi perlahan terpecah menjadi 2 kubu. Satu kubu adalah kubu damai yang puas dengan keadaan, yang kami dukung. Kubu lainnya bergabung dengan kekuatan gelap barat. Master sekte muda itu adalah representasi paling khas. Konon, dia juga telah menerima seorang ahli kegelapan sebagai ayah angkatnya. Dia dengan serius menyatakan kemarahannya. Kejadian hari ini, kita harus membuat mereka membayar.
Guru menepuk pundaknya. Tentu saja, tapi saya baru saja menerima kabar bahwa ada urusan kecil yang perlu kamu bantu. Di bawah cahaya matahari terbenam, beberapa orang mengobrol dengan riang. Cepatlah pergi lebih awal, pulang lebih awal. Secara spesifik, dia merengek mengeluh kepada guru. Urusan ini, saya pasti harus pergi. Entah kenapa, pria tua itu pura-pura bersikap lurus, harus membiarkan kalian menggantikan guru untuk melakukan tugas-tugas kecil. Anggap saja sebagai hiburan. Hanya Muk Huyen yang masih belum mengerti apa-apa. Saat ini, di rumah Fuong Tang, Xiao Jiao sedang berdiri menikmati angin. Dia terkejut melihat gadis kecil itu, bertanya kepada Xiao Jiao. "Kenapa kamu ada di balkon? Ayah dan ibu di mana?" Gadis kecil itu menggaruk wajahnya dengan malu-malu. "Ayah dan ibu ada. Ayah ada di dalam tapi sekarang tidak nyaman masuk." Ternyata keduanya sedang bertengkar. Ayah berlutut di tanah memohon penjelasan. Dengarkan ayah menjelaskan, ayah dan Rota tidak ada hubungan apa-apa. Ibu berkacak pinggang memarahi. Ayah semakin sedih berusaha. Tidak benar, bukankah dia ayah Xinen? Dia laki-laki. Bukankah itu kartun yang dulu kita tonton waktu kecil? Orang yang punya tinju meter Pegasus itu. Tapi ibu masih marah. Aku tidak mau tahu. Kamu pasti punya masalah. 3 orang berdiri melihat ayah dan ibu bertengkar. Ternganga tidak bisa berkata-kata. Suara pertengkaran menggema di seluruh rumah. Ibu terus memarahi. Aku tidak mau tahu, kamu pasti punya masalah. Ayah berusaha menengahi. Baiklah, baiklah, Nyonya besar, jangan marah. Bukankah katanya, jika umur panjang maka menopause akan lebih lambat? Astaga, aura pembunuh yang menakutkan. Ibu dengan marah tidak bisa menahan diri untuk mengambil pisau. Amarahnya membara. Sepertinya jika hari ini aku tidak memberimu pelajaran, maka kehidupan rumah tangga kita tidak bisa berlanjut lagi. Ayah ketakutan berkeringat. Terus memohon, sayang, dengarkan ayah menjelaskan. Tiba-tiba, ibu melihat ada orang di luar pintu. Ruong Tang dan Muk Huyen juga menyembulkan kepala, tersenyum dan berkata, "Ayah, ibu, kami sudah pulang." Melihat anaknya pulang, ayah dan ibu sangat senang. Amarah pun sirna, kedua mata mereka berbinar. "Tang kecil, kamu akhirnya pulang. Berita tentangmu beredar di mana-mana di internet." Ayah juga antusias bertanya kepada Tang kecil, "Sekarang kamu sudah pulang? Kamu sudah mencapai tingkat ahli yang mana?" Dia dengan malu-malu menjawab, "Itu hanya menggunakan sedikit sihir. Saya tidak benar-benar bisa mengendalikan petir." Ya, ibu mengacungkan jempol memuji. "Putraku hebat sekali." Seluruh keluarga kembali berkumpul makan dan mengobrol. Xiao Diao menopang dagu menatap kakaknya. "Kakak keren sekali, membunuh pangeran ras darah, memukul mundur pangeran tua berusia 1000 tahun, dan bahkan membuat kekacauan di kota Ceros." Dia menyipitkan mata sambil tersenyum. Xiao Diao tersenyum bertanya, "Apa semua ini sudah tersebar keluar?" Si bajingan Shi Tianjiang terus-menerus mengirim pesan teks, tertawa riang. "Bukan cuma 1-2 foto saat kamu bertarung, loh?" Xiao Diao memberikan ponselnya kepadanya. "Aku lihat di grup pertemanan Shi Tianjiang." Dia terlonjak kaget. Di grup obrolan itu ada semua temannya, termasuk guru juga. Terlihat guru botak mengirim pesan. "Dimensi lain sudah keterlaluan menindas negara Waxia kita. Ajak beberapa teman pergi ke dimensi lain untuk membuat kekacauan." Orang lain di grup mengirim pesan. "Ryu sudah mau mencapai tahap roh utama, tapi kita masih berkutat di tahap inti emas, sungguh memalukan." Mereka mengirim banyak pesan. Setiap ada berita hangat langsung dibicarakan. Dia melihat ponselnya sambil tersenyum, berpikir, "Sepertinya selama beberapa tahun ini aku tidak ada di sini, mereka selalu membantuku menjaga Xiao Diao." Dia bahkan dengan seenaknya menghapus teman-teman adik perempuannya. Dia tertawa menjelaskan, "Berteman harus hati-hati. Teman-teman buruk seperti Shi Tianjiang biar kakak yang ngurus." Ponsel Xiao Diao memberitahukan kehilangan satu teman. Gadis itu dengan kesal melotot pada kakaknya. Dia juga bergabung dengan grup obrolan itu. Dia mengirim pesan kepada semua orang. "Guru memberiku sebuah misi, ada yang mau ikut?" Ada 4 orang yang setuju.
Dia kemudian menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengawal beberapa ilmuwan senior ke Jepang untuk pertukaran akademis. Orang-orang yang ingin pergi semuanya mengkonfirmasi sudah jelas. Keesokan harinya, sebuah pesawat sudah menunggu di bandara. Mok Huyan dan Hu Xian juga ikut, bahkan membawa buku untuk dibaca. Dia menatap orang-orang di depannya dengan bingung. Kalian semua berencana mau melakukan apa? Biksu itu memegang pagoda harta karun sebagai senjata, berpakaian rapi sambil tersenyum menjawab, Amitabha, kalau kami pergi sendiri tidak masalah. Intinya kali ini kami pergi bersama Fei Yu. Pria berambut hitam dan gadis berambut hijau juga membawa senjata lengkap, menyetujui perkataan biksu itu. Betul, kami juga orang yang berpikir matang, lebih baik bersiap. Kemanapun adik seperguruan Fuang pergi, disitulah masalah besar terjadi. Ya, apalagi kali ini rekan Tao Tian Sang juga ikut. Begitu disebutkan, Shi Tian Chang langsung tertawa terbahak-bahak. Kakak Tang tenang saja. Kami sama sekali tidak akan menghambatmu. Jika terjadi situasi darurat, kami masih bisa kabur. Fuang Tang berlagak. Memang salah saya. Hu Xian di sampingnya mengusap kepala untuk menghiburnya di pesawat. Hu Xian bertanya kepada Tang kecil, kali ini kamu pergi untuk membom Gunung Fuji atau membereskan 4 desa tersembunyi? Dia enggan. Shi Tianzang menjawab, ke sana untuk mandi air panas, melihat bunga sakura, menunggu para ilmuwan menyelesaikan pekerjaan lalu pulang untuk tinggal di rumah sebentar. Shi Tianzang menyembulkan kepalanya dari kursi belakang, tersenyum berkata, senior tenang saja. Kakak Tang selama ini tidak pernah aktif mencari masalah. Semua masalah itu yang datang sendiri kepadanya. Dia mengerutkan kening tidak senang menatapnya. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik dulu? Tiba-tiba, dia mendapat ide lalu tersenyum berkata, berani taruhan tidak, jika kali ini terjadi masalah, saya akan memenuhi satu permintaan kalian. Dia terus berkata, kalian bantu saya merekomendasikan guru kultivasi yang cocok untuk Xiao Ye ya? Shi Tianzang dengan antusias segera setuju. Kakak Tang, ini perkataanmu. Loh, tapi tidak disangka. Semua orang setuju untuk ikut. Bagus, bagus, bagus. Amitabha. Begitu selesai bicara, pesawat tiba-tiba bergetar hebat. Pesawat mengalami turbulensi, mungkin sedikit guncangan. Pesawat sedikit bergoyang di udara. Pengumuman terdengar. Mohon penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman, tidak perlu panik. Saat itu, wajah Fuang Tang memucat, dia benar-benar ketakutan. Jangan-jangan aku memang punya konstitusi yang menarik masalah. Beberapa jam kemudian, di sebuah bandara di Jepang, pesawat mendarat dengan selamat. Begitu turun dari pesawat, seorang pria tua dalam rombongan itu segera berkata kepadanya, Master Tao Fei Yu, guncangan barusan sangat normal untuk penerbangan internasional. Biasanya pesawat terbang di langit, dan ketika melintasi wilayah udara berbagai negara akan menemui berbagai jenis iklim khusus. Pria tua itu menjelaskan, karena kita telah membangun jalur Qi, ketika mendekati perbatasan antar negara, aliran energi asal akan menjadi rumit dan tidak teratur. Fuang Tang baru saat itu tersadar, ekspresinya kembali murung. Jati masalahnya ada pada jalur Qi. Dia melirik orang-orang yang menahan tawa di belakangnya, jelas-jelas mereka sengaja menjebaknya. Ternyata ini ulah orang-orang jahat ini, membuatku mengira aku benar-benar pembawa sial. Semua orang berjalan sambil berbicara. Dia bertanya kepada beberapa pria tua itu. Kali ini kalian datang ke Pulau itu untuk melakukan penelitian apa? Seorang pria tua yang berjalan di sampingnya menjawab, kami datang untuk menghadiri seminar ilmiah. Pria tua berambut perak berkacamata itu berkata, meskipun penelitian kami tentang energi asal adalah yang terdalam dan hasilnya paling banyak, namun di beberapa bidang, para cendekiawan asing lebih maju dari kami. Teknik kami tidak sebaik mereka. Kami hanya bisa berusaha belajar, tidak bisa karena telah mencapai beberapa prestasi lalu meremehkan peneliti dari negara lain. Pria tua itu memang seorang peneliti yang sangat berdedikasi. Fuang Tang tersenyum, bertukar ilmu satu sama lain, maju bersama. Semangat ini patut dipuji. Tiba-tiba, ekspresi beberapa ilmuwan berubah, masing-masing menatapnya dengan mata berbinar seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Dia bertanya,
Jeti, katakan, Fei Yu, beritahu kami, apa kamu sebenarnya adalah reinkarnasi Kaisar Ziwei? Sekali lihat sudah tahu ini adalah lelucon iseng dari teman-teman jahatnya. Mereka sedang tertawa kecil di belakang dengan gembira. Dia sejenak terpaku. Wajahnya memucat, tidak tahu harus menjawab apa. Sangat canggung. Dia berpikir dalam hati. Berbicara sepanjang waktu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada akhirnya malah menanyakan pertanyaan ini kepadaku. Ilmu pengetahuan dan metafisika memang masih sulit ditentukan pemenangnya. Orang-orang itu kembali menatap Mok Huyen. Sebelumnya sudah ada desas-desus yang luas. Kedua murid Tang Montu adalah reinkarnasi dari abadi di surga. Identitas Batmu sudah kita ketahui. Beberapa orang berdiri berdiskusi bersama. Pria tua itu melanjutkan, bakat dan kemampuan pemahaman jalur pedangmu, mengetahui pedang surgawi Ziwei, dan bahkan bisa mengendalikan cobaan surgawi. Kami tidak bisa tidak berspekulasi seperti itu. Dia masih tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba di benaknya terdengar suara Dufen, "Kamu bukan, aku bukan. Jangan menebak-nebak, tenangkan pikiran dalam kultivasi saja. Jawabannya akan menantimu di depan jalan." Karena sudah begitu, dia dengan percaya diri menatap pria tua itu menjawab, "Saya bukan." Dalam hatinya, dia berterima kasih kepada Dufan. Melihat beberapa pria tua di depannya, dia berpikir, tidak peduli reinkarnasi abadi atau orang bumi, saya adalah Fuong Tang, dengan nama Do Fei Yu, murid dari Tang Montu. Fuong Tang menggenggam tangan Muklan, menyukai seni pedang. Kakak seperguruan sedang berkultivasi. Keduanya berpegangan tangan erat, saling menatap. Tersenyum lembut, dia berkata, "Kakak seperguruan, jangan khawatirkan masa lalu, mari bicara tentang masa depan saja." Mereka semua keluar dari kamar, meninggalkan ruang tunggu bandara. Biksu itu berlari keluar dan bersiul padanya. "Amitabha, Faingo, apa taruhanmu masih berlaku?" Begitu topik itu disebut, dia langsung berkeringat dingin tapi tetap tenang. Dia menjawab dengan tenang, "Tentu saja, sebelum pulang kita harus menghitungnya dengan jelas. Saya tidak percaya di masa damai sejahtera seperti ini akan ada orang yang tanpa alasan ingin menyerang dan membunuh kita." Begitu dia selesai bicara, sebuah teriakan keras terdengar, "Shiba Ji!" Biksu tua itu dengan gembira bertepuk tangan memberi selamat pada Fangu karena berhasil menebak 2 kali berturut-turut. Saat itu, mereka dikelilingi oleh sekelompok orang berpakaian aneh. Orang-orang itu terlihat sangat marah, berteriak, "Shiba Ji! Nyahlah dari Pulau E. Pulau AI tidak menyambutmu, Iblis Tian Chuong. Datanglah bertarung 800 ronde denganku." Namun, Tian Chuong itu tetap santai, bersiul mengejek mereka. Dia menatapnya dengan marah, dan dia pura-pura berbalik. Biksu tua itu mendekat dan berseru riang, "Bagaimana, Faingu? Apakah batasan taruhanmu masih berlaku?" Dia menghela napas. "Kenapa tidak berlaku?" Dia menunjuk langsung ke Tian Chuong, berkata dengan serius, "Karena masalah yang disebabkan oleh orang ini tidak termasuk dalam batasan taruhan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. "Kita naik mobil duluan biar dia urus sendiri saja." Orang itu segera berteriak, "Tang Puong, kamu tidak bisa meninggalkanku." Dia menatapnya dengan marah. "Berhentilah bicara omong kosong, cepat selesaikan masalah ini." Dia buru-buru mengangkat tangan memberi hormat, lalu wajahnya menjadi gelap, aura pembunuh memancar. Dia berbalik menatap orang-orang itu. Aduh, mode pertarungan bebasnya sudah dimulai lagi. Dia segera menjulurkan lidahnya yang lincah. Orang-orang itu melihatnya, dan wajah mereka pucat pasi selama beberapa hari. Dia mematahkan jari-jarinya. Meriam mulut tak terkalahkan tahu bahwa dia akan melancarkan serangan besar, lalu mengancam, "Apa kalian sudah lupa julukan tuan muda ini?" Tian Chuong mengeluarkan jimat kuning dan melemparkannya ke udara, tertawa jahat lalu menempelkannya erat ke dadanya. Dia segera melontarkan serentetan makian gila dalam bahasa Inggris sampai membuat merinding, kira-kira seperti membandingkan selokan dengan samudra atau selokan dengan pembangkit listrik tenaga air. Dia memaki terus-menerus seolah tak pernah lelah. Memang hanya pandai bicara, jika tidak bisa bertarung,
dia malah memaki Fu Hongtang. Dan semua orang yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala dengan bosan. Orang ini benar-benar menemukan panggungnya untuk beraksi. Dia tampak seperti iblis yang memuntahkan api tanpa henti. Harus kukatakan, di dunia kultivasi, aku sudah menjadi tokoh terkemuka di generasi muda. Tapi dalam hal adu mulut, aku dan orang ini masih kalah jauh. Melihatnya memaki orang-orang itu sampai habis-habisan, Fu Hongtang baru berkata, "Ayo pergi." Dia Tian Chuong baru tertawa puas saat itu. Sebelum pergi, dia tidak lupa menoleh dan melambaikan tangan, berkata, "Cepat cari bantuan, kalian saja tidak cukup untuk kuhadapi. Kalau mau melawanku, cepat kirim pasukan ke sini." Tian Chuong kembali memasang wajah iblis nakalnya, menambahkan, "Lagi pula, idolaku baru susah payah datang ke Inggris. Aku tidak mau perjalanannya terlalu membosankan." Orang-orang itu tercengang karena dimaki, tetapi tetap berteriak dan melemparkan sesuatu ke arah mereka. Berteriak, "Enyahlah dari Inggris!" Benda itu melesat melewati Tian Chuong, langsung menuju Fu Hongtang. Namun, bahkan belum sempat menyentuh sehelai bulu kakinya, dia bahkan tidak perlu berbalik. Kilatan petir telah menghancurkan benda itu berkeping-keping. Dia Fu Hongtang berdiri diam. Raja Langit terpaku di tempat, gemetar ketakutan. Saat itulah mereka baru menyadari, orang yang bisa mengendalikan malapetaka langit sudah tiba di Inggris. Orang-orang lain juga mulai mengerumuni, itu dia, penjahat yang baru saja membunuh Raja Langit Klan Darah, menggunakan petir langit untuk menghancurkan seluruh kota. Fu Hongtang berbalik dengan marah, menatap Tian Chuong. Tidak ada lain kali, kamu malah memanfaatkanku untuk mengalihkan perhatian mereka. Ternyata ini sandiwara orang ini. Dia menatap lawannya dengan kesal. Sementara orang itu masih tertawa terbahak-bahak. "Tenang saja, Fu Hongtang. Aku hanya meminjam wibawamu untuk menakut-nakuti mereka. Lagi pula, Inggris memuja yang kuat. Semakin kuat dan dominan kamu, semakin mereka akan mengagumimu. Siapa tahu sekarang kamu sudah punya klub penggemar." Pesawat terus terbang di angkasa, melintasi pemandangan indah. Akhirnya mereka beralih menggunakan mobil. Semua orang di dalam mobil sambil menikmati pemandangan, mengobrol dengan riang. Mok Huyen mengirim pesan padanya. Setelah membacanya, dia bertanya dengan terkejut. "Sudah menyebar? Apa yang menyebar?" Di ponsel wanita itu, dia membaca serangkaian pesan sensasional tentang dirinya. Pelaksana malapetaka langit tiba-tiba muncul. Inggris menghadapi krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, beserta serangkaian artikel yang membesar-besarkan kejadian itu. Dia melihatnya dan wajahnya menjadi gelap, sangat marah. Sementara Tian Chuong itu bersorak gembira. Fu Hongtang hebat sekali. Dia Fu Hongtang tidak tahan lagi, langsung mencengkeram kerah bajunya, urat-uratnya menonjol, dan bertanya dengan marah. "Apa aku semenakutkan itu? Bukankah ini ulahmu?" Saat itu dia Tian Chuong baru sedikit panik. "Fu Hongtang, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya berperan sebagai pengumpat. Semuanya dipicu oleh para pahlawan keyboard itu." Dia tertawa menjilat. "Coba pikirkan dengan sedikit logika, jika kita benar-benar datang ke sana untuk membuat masalah, apakah pemerintah Inggris akan membiarkan kita?" Biksu itu juga buru-buru menyela untuk menasihati. "Fangmu, tenang saja, dengan keributan seperti ini, Inggris pasti akan mengirim orang untuk melindungi kita. Bagaimanapun, 2 pertarungan sebelumnya telah membuat ekonomi mereka mundur 15%. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar teriakan melangking, "Hati-hati!" Pengemudi membanting setir sambil berteriak keras. Ada orang menghalangi jalan mobil. Memang benar, di luar ada seseorang yang berpakaian serba tertutup berdiri menghalangi bagian depan mobil. Dia bahkan mengatupkan tangan dan mengeluarkan mantra, tidak peduli dengan teriakan. Sebentar lagi menabrak, cepat rem. Sebuah jari panjang dan ramping milik gadis itu terangkat, memancarkan cahaya merah. Seketika itu juga, orang yang menghalangi jalan mobil itu seolah terangkat, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia terlempar keras ke mobil hingga remuk. Kemudian dilempar begitu saja ke pinggir jalan tanpa belas kasihan. Semua orang di dalam mobil yang melihat pemandangan ini tertegun, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi.
Pengemudi berbalik dengan gemetar melihat semua orang di dalam mobil. Orang ini tiba-tiba menghalangi jalan, nanti kalian harus bersaksi untuk saya. Seluruh penumpang mobil berkeringat dingin, hanya gadis rubah yang tetap acuh tak acuh melihat keluar jendela. Ruong Tang dan Muk Huyen menatap gadis itu dengan terkejut. Baru saat itu mereka tahu siapa yang baru saja bertindak. Di kamar mandi wanita, gadis berambut hijau itu tertawa dan berkata, "Kakak, sebaiknya kita tetap sedikit rendah hati." Gadis berbikini cantik itu berdiri dan menatap gadis rubah. Bagaimanapun, ini Inggris. Meskipun di permukaan mereka sudah berdamai dengan kita, tapi tetap saja tidak seperti di negeri sendiri. Ucapan gadis itu sangat masuk akal, tetapi gadis rubah sepertinya tidak mau mendengarkan. Masih membantah, apa yang perlu ditakutkan? Aku mau melakukan apa saja. Mereka yang datang menabrakku, bukankah mereka masih berteriak ingin membunuh dan memenggal? Saat sedang berapi-api, tiba-tiba ada jari yang menyentuh pipinya. Itu Moklan. Dia juga menggelengkan kepala. Adik Tang Fuong Tang awalnya memberi isyarat kepada gadis rubah agar tidak seperti itu. Melihat kedua gadis itu menentangnya, gadis rubah akhirnya duduk bersila menyerah. "Baiklah, awalnya datang kemari kupikir akan ada pertarungan. Susah payah menunggu adik Tang keluar. Saat keluar aku juga tidak takut benar-benar kehilangan kendali. Tidak disangka tidak ada sensasi sama sekali." Saat berbicara, dia tiba-tiba berhenti, matanya berkedip lalu diam-diam melihat ke satu arah. Gadis berambut hijau itu melihatnya agak aneh, lalu bertanya, "Kakak kenapa?" Gadis rubah membelalakan mata kaget dan berkata, "Tempat ini benar-benar kacau. Ada orang yang berani secara terang-terangan berlatih ilmu hitam untuk memelihara pedang iblis." Mata rubahnya segera memancarkan cahaya merah, menyelimuti area itu, mencari jejak. Setelah selesai, dia berbalik mengundang kedua gadis itu. "Mau pergi melihat? Sekarang kultivator jahat di negeri kita sudah punah. Kesempatan seperti ini tidak banyak loh." Kedua gadis itu terkejut. Moklan pasti terdiam sesaat. Melihat mereka ragu-ragu, gadis rubah kembali membujuk, "Sekalian bisa beli sedikit makanan untuk dibawa pulang." Moklan langsung setuju, tetapi gadis berambut hijau itu menolak. "Aku tidak ikut. Takut menghambat kalian berdua." Saat itu, di sebuah restoran, sekelompok siswa laki-laki sedang makan. Biksu itu menatap mata Tian Chuong yang gelap gulita dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Orang ini nanti tidak akan terus seperti ini, kan?" Ruong Tang sambil mengambil mie dengan tenang menjawab, "Kakak Tang Biksu, tenang saja. Kakak sulung bertindak dengan batasan. Mungkin semacam teknik sihir yang mirip dengan jurus ketenangan hati. Saat itu mungkin hanya ingin menghukumnya ringan saja." Tidak disangka mentalitas orang ini Tian Chuong begitu lemah. Mendengar itu, Tian Chuong segera mengatupkan tangan dan membantah, "Kakak Tang, ucapanmu terlalu berlebihan." Semua orang segera membelalakan mata kaget, serentak berseru, "Wah!" Ternyata Tian Chuong sudah pulih. Dia mengatupkan tangan, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan mulai berbicara dengan indah. "Meskipun tingkat kultivasi adik kecil ini rendah, namun hati Dao saya seperti bulan terang di langit, seperti salju putih yang luas." Ada pepatah, jika bertanya tentang kekayaan, Ruong Tang tidak tahan dan menyemburkan makanan dari mulutnya. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Tiba-tiba, suara Daofan bergema di kepalanya. Ada kultivator 100 mil jauhnya yang sedang memelihara pedang iblis, bahkan menggunakan ilmu rahasia kuno. "Apa kamu mau pergi melihat?" Dia bertanya dengan terkejut. "Apa itu pedang iblis?" Dia Daofan segera menjelaskan. Pedang iblis adalah jenis senjata yang dipelihara dengan darah dan jiwa makhluk hidup. Senjata jenis ini, jika berhasil disempurnakan, bahkan bisa melukai tubuh abadi-abadi sejati. Pedang iblis yang baru saja saya periksa, meskipun metode pembuatannya tidak buruk, tapi ini baru tahap pemula. Belum bisa melukaimu. Dia Fuang Tang mengerutkan kening merasa tidak tertarik. Kita sebaiknya tidak ikut campur. Biarkan kultivator di sini yang menanganinya. Dia mengetuk-ngetuk dengan sumpitnya dan bertanya, "Omong-omong, mengapa ada begitu banyak ilmu hitam yang beredar di dunia?" Daofan sedikit cemas.
Mengenai kultivator jahat, setengah alasannya ada di istana surgawi, dan setengahnya lagi ada pada kultivator itu sendiri yang salah mengambil jalur kultivasi sejak awal. Agar para kultivator di dunia ini tahu cara bertarung dan membunuh musuh, kami memutuskan untuk memberi mereka beberapa lawan. Memikirkan bagaimana istana langit mengelola 3 alam, mengelola tak terhitung makhluk hidup yang lahir, tua, sakit, dan mati. Tentu saja ada juga dewa jahat dan iblis. Mengingat pedang iblis dan kepala-kepala tak terhitung, dia berkata, saat itu diputuskan untuk membiarkan dewa wabah menyebarkan beberapa metode jahat dan secara diam-diam mengawasi para kultivator yang melatih metode-metode ini untuk menghindari bencana besar. Metode memelihara pisau iblis ini awalnya bernama pedang dewa pengubah darah yang sangat merusak keharmonisan langit dan bumi, juga merupakan salah satu metode jahat dari istana langit. Mendengar nama itu, dia tiba-tiba menoleh ke Tian Chung, pedang dewa pengubah darah. Dia teringat lebih dari 10 tahun yang lalu ketika Tian Chung dikejar oleh sekte segala hal yin dan yang. Saat itu ada seorang kultivator jahat yang menggunakan pisau iblis yang aneh. Mungkinkah itu adalah metode memelihara pisau iblis? Tiba-tiba ponselnya berdering. Layar menampilkan kakak. Dia terkejut mengingat kakak. Bukankah dia sedang makan malam bersama kakak seperguruannya di lantai atas hotel? Tadi dia terdengar sangat bersemangat saat berbicara. Adik Tang, cepat kembali ke sini. Kakak menemukan harta karun. Dia tersenyum bertanya pada kakak. Bukankah kakak sedang makan barbeque? Dia dengan cepat melompat turun sambil berbohong. Hehe. Saat keluar membeli kaul, di jalan kakak melihat sebuah senjata yang terlihat cukup bagus. Cepat pulang dan lihatlah. Mendengar ini, dia segera merasa tidak tenang. Keringat dingin bercucuran, dia memegangi wajahnya dengan sedih mengeluh. Kakak jangan, kakak. Jika benda itu memiliki aura jahat, kakak harus menjauh, jangan sentuh. Begitu dia selesai berbicara, dia malah semakin tertarik. Benarkah? Bagaimana kamu tahu ada aura jahat? Malam itu pasti akan menjadi malam yang tidak tenang lagi. Dia jatuh dengan sedih, sepertinya dia tidak hanya memiliki fisik yang selalu menebak dengan tepat, tetapi juga fisik yang menarik bencana pada dirinya sendiri. Di jalan, kerumunan orang mengerumuni sesosok mayat berlumuran darah yang ditutupi beberapa kain putih, terlihat sangat aneh. Tangan mayat yang menjulur keluar itu kurus kering, berurat jelas, dan masih berlumuran darah. Seorang pria gemuk dan jelek berlari mendekat sambil berteriak, "Polisi, polisi Akimi, siapa yang memberi kalian hak untuk membunuh pelaku ini?" Polisi Akimi dengan tenang mengeluarkan korek api, menyalakan rokok, dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Dia melawan. Berdasarkan peraturan penanganan khusus, kami berhak membunuhnya." Tatapannya menunjukkan kekejaman yang lebih dingin. Ini adalah seorang psikopat yang telah membunuh lebih dari 40 nyawa. Para korban adalah warga negara sah kami. Pria gemuk itu tidak peduli dengan hal ini, dia peduli dengan hal lain. Dia mengepalkan kedua tangannya dan berteriak, "Lalu di mana pisaunya, Akimi?" Dengan nada mengejek, Akimi menjawab, "Apakah senjata pembunuhnya sangat penting? Bagaimana Anda tahu itu pisau?" Bahkan dia menatap pria gemuk itu dengan tajam. "Mengapa Anda tahu bahwa pelaku kejahatan ini berulang kali hanya menggunakan satu pisau?" Pria gemuk itu marah sampai kehabisan kata-kata, lalu mengalihkan pembicaraan. "Polisi Akimi, Anda perlu tahu siapa diri Anda. Saya adalah pejabat tinggi negara ini." Pria tua itu berkeringat deras, dengan cemas menunjuk orang ini, lalu berkata, "Beritahu saya di mana senjata pembunuhnya. Jika tidak, saya akan sementara mencopot pangkatmu. Kamu, Akimi." Akimi akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangkat rokok ke mulutnya dan bertanya terus terang, "Hentikan sandiwara ini." Akimi mendongak mengepulkan asap, membongkar kebohongannya. 6 tahun, 3 kasus serupa, lebih dari 1.600 korban semuanya disebabkan oleh pisau itu, bukan? Pisau itu sudah hilang. Anda bisa memecat saya sekarang, saya juga tidak perlu membuang tenaga untuk masalah ini lagi. Pria gemuk itu marah, berteriak tak berdaya. "Kamu akan mengerti betapa seriusnya masalah malam ini." Lalu berbalik dan pergi.
Akimi terus menatap mayat di depannya, berpikir dalam hati. Aku benar-benar iri dengan lingkungan kerja kepala agen Great Huaxia. Seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam, membawa buku catatan, datang melapor. Kapten, dalam rekaman kamera ditemukan beberapa petunjuk yang kemungkinan adalah orang yang mengambil pisau itu. Dia menerima laptop itu untuk dilihat, dan terkejut saat melihatnya. Akimi merasa seperti disambar petir, matanya terbelalak kaget. Setelah Akimi melihat gambar di layar, dia segera memutuskan untuk berkata kepada bawahannya, "Kamu pergi sebentar, hapus semua data yang berkaitan dengan gambar ini." Kali ini giliran bawahannya terkejut. Dia menatap tajam kepada kaptennya dan bertanya, "Mengapa kita harus takut pada mereka? Meskipun tidak ingin menimbulkan konflik, tapi kita membawa kembali senjata pembunuhnya juga masuk akal."